Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Selamat malam buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di ruang Zoom ya. Iya. Dan semoga kehadiran kita semuanya di malam hari ini mengikuti NBC Health Class untuk episode yang kelima. Nah, ini kan episode yang kelima ya. Berarti sudah 5 kali ya, 5 kali kita sudah mengadakan NBC Health Class ya. Semoga dengan kita beri episode itu kita jadi ingat ya, kita jadi ingat kalau misalkan episode kelima materi bahasanya apa, episode pertama materi bahasanya apa gitu, kita jadi mudah mengingatnya ya ketika kita berikan episode karena ini pasti akan banyak nanti perjalanan ke depan ya, karena kita mengadakan setiap Kamis malam Jumat sehingga kita eh, ketika sudah belajar tahu gitu apa yang sudah dipelajari, berapa kali kita sudah belajar ya sampai berepisode-episode gitu ya, dan memudahkan kita untuk mengulang ketika kita menghadapi satu permasalahan di lapangan dihadapkan dengan apa ya, pertanyaan atau konsultasi dari pasien kita atau dari customer kita, kita bisa menjawab dengan baik gitu ya ketika mereka bertanya tentang bagaimana solusinya penyakit ini dengan Lutena, bagaimana solusinya penyakit ini dengan Izumio. Ya, kita jadi tahu tuh ketika kita lupa, kita tinggal buka saja videonya untuk kita pelajari kembali ya, apa itu hipertensi, apa itu kolesterol, apa itu apa kemarin ginjal ya, permasalahan-permasalahan di ginjal, gagal ginjal, permasalahan apa ginjal bocor dan apapun itu yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan kemarin, itu teman-teman bisa mengulang-ulang kembali videonya. Toh semuanya sudah kita rekam ya, dan semua rekaman juga sudah kita share ke teman-teman semuanya sehingga teman-teman bisa mengulang dan mengulang kembali ya. Makanya itu yang namanya YouTube NBC Family, yang belum subscribe wajib subscribe sekarang. Gitu ya. Wajib subscribe sekarang supaya teman-teman kalau untuk nyari apa video kita ya itu mudah ya. Tinggal ke YouTube lalu kemudian klik NBC Family, maka akan keluar, atau teman-teman bisa ngeklik linknya yang sudah kita pernah share di grup ya. Nah, maka langsung teman-teman akan terhubung dengan YouTube kita. Nah, di situ sudah banyak sekali video-video rekaman kita ya, kelas-kelas NBC Health Class kita itu dari episode pertama sampai episode keempat ya. Ini adalah episode yang kelima, dan materi kita di malam hari ini di episode kelima ini juga nggak kalah keren ya, karena kita akan membahas tentang manfaat fitonutrisi dan Izumio Hydrogen Water untuk penyembuhan penyakit ya. Dan ini tentunya sangat-sangat berhubungan dengan produk knowledge ya, sangat-sangat berhubungan dengan produk kita gitu, untuk lebih memahami bagaimana cara kerja Lutena, bagaimana cara kerja Izumio untuk membantu para customer kita atau bahkan kita sendiri dalam mengatasi penyakit-penyakit ya. Dan ini seperti biasa nanti kita berikan kesempatan kepada teman-teman semuanya untuk bisa bertanya ya. Kalau bisa langsung saja tulis di kolom chat, misalkan kalau teman-teman takut lupa gitu ya mau ditanyakan apa, tulis saja langsung di kolom chat. Atau nanti pada sesi memang sudah dibuka pertanyaannya, boleh dinyalakan audionya, di unmute lalu bertanya secara langsung kepada pemateri. Ya, teman-teman sekalian, itu dia tema kita di malam hari ini, dan ahlan wa sahlan semuanya yang sudah hadir di malam hari ini. Semoga teman-teman semuanya mendapatkan manfaat dari agenda kita di malam hari ini. Ilmu yang bermanfaat membantu teman-teman ya, yang mungkin ada di antara teman-teman bukan atau belum ya, belum menjadi member Naturali Plus ya. Mungkin undangan dari Mas Hasnan atau dari undangan teman-teman yang lainnya. Ya, di sini saya lihat kayaknya semuanya
rata-rata sudah member nih. Oke, ada yang ini Bu Putri ini siapa ya? Boleh tahu? Halo, Bu Putri. Iya, Bu Putri sudah member kah belum? baru Suaranya kurang jelas Bu Putri. kurang jelas. Halo, 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 halo. Ya. Putri dari mana? Dari Tangerang, dari Binong. Oh, dari Tangerang. Masya Allah, dari Tangerang. Apa? Diundang oleh? Sama Bu Ati Yuliati. Oh, Bu Ati. Nah, temannya Bu Ati. Oh, Bu Ati diem aja. Ini gimana sih Bu Ati? Murid saya, Pak. Lah iya, Mbak ya disapa nong. Udah Saya temannya. ikut. Oh, nggak disapa ini bener-bener Bu Ati ini. Ya kan saya jadi bertanya-tanya jadinya. Disapa temannya Bu Ati. Ya, makasih Bu Putri sudah join. Ya, semoga bisa mendapatkan Kakak manfaat. itu Pembelajaran. kakak, Pak. Kakak masih muda. Kakak. Iya, baru lulus SMP. Oh, Masya Allah. Alah, Mbak Putri. Semoga tambah ilmunya ya. Semoga tambah ilmu kesehatannya juga ya. Amin. Pinter nih Bu Ati nih. Mengkader. Iya, 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 iya. Harus mengkader. Oke, dan sepertinya kalau Bu Sri nih, Bu Sri Haryati, ini kayaknya udah member deh, Bu Sri Haryati ini. Halo Bu Sri. Halo Bu Sri. Are you there, Bu Sri? Oh, kayaknya kan kalau kalau nggak dinyalain kamera itu saya nggak tahu orangnya ada atau enggak ya. Jangan cuman namanya saja orangnya nggak ada gitu kan. Saya nggak tahu nih. Bu Sri. Nah, kayak gini nih tulisannya Mizan iPhone. Nah, ini namanya siapa? Coba. Mizan iPhone. Coba. Kalau nggak dinyalain kamera kan nggak tahu tuh. Mizan iPhone. Nanti saya panggil iPhone, Pak iPhone gitu ya. Saya panggil Pak iPhone, Pak iPhone. Atau Bu iPhone. Ya. Baik. Yuk, teman-teman sekalian, kita mulai dari bahasan pertama atau nanti bahasan pertama kita di malam hari ini ya, karena biar tidak terlalu larut malam juga ya. Semoga kita bisa selesaikan maksimal jam setengah 10 atau jam 10 lah sama tanya jawabnya ya, sehingga teman-teman sekalian tidak terlalu larut malam. Mari kita sambut dari pembicara kita di malam hari ini masih bersama dengan Ibu Anis Rengganis. Ya, kita belajar dari belajar dari orang yang sudah berpengalaman dalam bidang kesehatan karena beliau praktisi medis selama 30 tahun dan tentunya bertemu dengan berbagai macam masalah ya kesehatan, penyakit ini, penyakit itu ya, dan beliau memang dinasnya di rumah sakit dan tentunya insya Allah dalam penjelasannya nanti bisa membantu kita untuk lebih jelas bagaimana menangani ini dan itu dan sebagainya dengan pengalaman beliau juga di Naturali Plus juga sudah lama bagaimana menggunakan Lutena dan Izumio untuk mengatasi banyak penyakit. Langsung saja waktu dan tempat kami persilakan untuk Bu Anis Rengganis, kasih plus yang meriah untuk Bu Anis Rengganis. Monggo Bu Anis. Ya. Terima kasih Pak Budi. Sampai jam berapa waktu saya Pak Budi? Sekarang jam 8 berarti waktunya 1 jam. 1 jam. Oke, jam Yes. 9 ya. Ya, Soalnya nanti. suka lupa diri kalau udah ngomongin Ya, soal. makanya dikasih batasan sampai jam 9, berikutnya tanya jawab dari teman diskusi ya, apapun nanti silakan ya, boleh on cam, boleh sangat dianjurkan dan juga audionya dinyalakan atau langsung bisa, aku lupa pertanyaannya, tulis saja di kolom chat ya, nanti kita bacakan. Monggo Bu Anis. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya share screen Pak Budi ya. Boleh. Oh, saya jadikan host dulu ya, Semen. Oh iya. Kenalan dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Rengganis. Ada yang udah kenal, ada yang belum ya. Saya ibu rumah tangga, ibu rumah tangga sekarang. Background medis memang. Lalu alhamdulillah sejak 2015 ketemu dengan produk ini yang mana membantu saya dan sekeluarga besar untuk menjadi sehat dari berbagai macam penyakit gitu ya. Nah, ini yang akan nanti saya sharingkan ke teman-teman, ke Bapak Ibu semua yang ini. Mudah-mudahan bisa jadi bahan amunisi ya untuk mengenalkan tentang produk kita yang sangat luar biasa sebagai bahan pengenalan gitu ya. Ya, udah Pak Budi? Apa, Bu? Apa, Bu? Sudah jadi jadi host, Pak? Udah. Sudah. Oke, saya share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, Res? Oke. Kelihatan ya, Pak? Ya, Bu Anisnya yang nggak kelihatan. Oh iya, maaf. Ya, maaf. Baiklah, kita coba mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai dulu dari dasarnya, bagaimana, kenapa kok tubuh kita dibilang sakit, gitu ya. Kenapa tubuh kita dibilang sakit? Ada dua macam yang bisa disalahkan. Saat manusia sakit itu ada dua jenis yang bisa disalahkan. Salah satunya mungkin kita sudah kenal ya, bakteri dan virus atau racun gitu ya, menyebabkan penyakit. Tapi ternyata penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, dan racun-racun itu hanya 10% daripada 100%. Misalnya semua penyakit yang orang sakit yang ada di dunia ini yang disebabkan oleh bakteri, virus, dan racun itu kok hanya 10% gitu ya. Berarti ada 90% lagi yang tidak disebabkan oleh bakteri dan virus. Dan itu sekarang banyak banget gitu ya. Penyakit-penyakit yang tidak disebabkan oleh bakteri dan virus. Kalau bakteri dan virus kan mungkin tinggal dikasih antibiotik gitu ya. Tapi kok ini tidak gitu, tidak disebabkan kayak macam apa? Diabetes, jantung, lalu gagal ginjal dan sebagainya itu kan tidak disebabkan oleh bakteri dan virus gitu ya. Lalu disebabkannya oleh apa sih gitu. Nah, rupanya yang disebabkan oleh radikal bebas gitu. Radikal bebas itu apa? Radikal bebas itu adalah molekul organik yang bertanggung jawab atas terjadinya penuaan dini, kerusakan jaringan, dan kemungkinan timbulnya penyakit. Nah, ini kita yang lagi happening nih sekarang, radikal bebas. Radikal bebas itu sedang digaung-gaungkan gitu ya, sedang jadi tren gitu. Bahwa radikal bebas itu yang menyebabkannya apa sih radikal bebas nih? Rupanya radikal bebas itu kayak begini nih ya, kayak macam yang oksigen yang tidak punya teman gitu. Jadi sesuatu yang tidak punya teman, tidak berikatan dengan benda lain, sedangkan di alam ini tuh kan semua harus berikatan, harus berteman gitu ya, harus bergandengan. Nah, ini ada suatu molekul yang tidak bisa, yang tidak punya teman, sehingga dia akan berusaha cari teman, bagaimana caranya supaya dia punya teman. Nah, itu nanti dia akan merusak ikatan seperti ini nih, ikatan di sel gitu ya. Sel kita itu kan udah cakep nih sama Allah, dibikin perlindungannya, sudah ada lapisan pelindungnya. Nah, ini kalau radikal bebas ini ada, dia akan berusaha masuk ke dalam sel, merusak lapisan pelindung sel sampai masuk ke dalam selnya sendiri gitu ya, inti selnya sampai ke inti selnya. Karena di dalam sel kita itu banyak banget organel-organel sel juga ya. Dia akan berusaha masuk supaya apa? Supaya dia punya teman nih, punya gandengan dengan cara merusak gitu. Jadi sampai masuk. Nah, inilah yang akan nanti menyebabkan banyak-banyak penyakit gitu ya, macam-macam penyakit, dan ini terdiri dari 90% gitu ya yang menyebabkan penyakit itu gitu, dibanding penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri virus itu ini jauh lebih banyak gitu ya.
Nah, apa sih sebetulnya penyebab radikal bebas itu gitu ya? Banyak sebetulnya dan ini hampir tidak bisa kita hindarin ya. Bahkan sinar matahari aja kita nggak baru tahu kan. Banyak kan kita tahu radikal bebas oh karena ada polusi gitu ya, polusi di apa namanya di polusi asap kendaraan, pabrik, lalu segala macam asap-asap gitu ya. Rupanya nggak dari situ aja, dari makanan, makanan yang ultra proses, yang tidak alamiah gitu. Nah, itu juga banyak tambahan-tambahannya, tambahan pewarna, pengawet dan sebagainya. Itu juga bisa menyebabkan radikal bebas. Belum lagi stres, belum lagi pestisida, belum lagi alkohol, rokok udah jelas ya asap soalnya gitu kan. Dan yang tidak bisa kita sadari adalah sinar matahari pun bisa menjadi radikal bebas bagi tubuh kita gitu. Karena apa? Sekarang kan sudah tidak bagus lagi lapisan ozon dan sebagainya itu ya. Jadi udah bocor dan segala macam sehingga yang tadinya bermanfaat buat kita malah jadi harmful gitu, jadi malah jadi apa berbahaya bagi tubuh kita. Dan ini yang paling terbaru itu radiasi gitu ya. Dulu kita cuma taunya radiasi itu dari reaktor nuklir dan sebagainya gitu ya. Nah sekarang kok radiasi bisa dari yang ada di genggaman kita gitu ya. Genggaman kita ada dari HP gitu, dari laptop, dari segala macam itu wifi yang tidak bisa kita hindari lagi gitu ya. Nah ini penyakit-penyakit yang disebabkan oleh radikal bebas itu macam-macam gitu kan. Ada yang ke mata, hampir semua organ bisa terdampak karena organ itu kan terdiri dari sel-sel. Sedangkan kita tahu tadi radikal bebas itu menyerang ke dalam sel, sampai ke dalam sel gitu ya. Nah, ada mata misalnya ada katarak, terus ada buta, lalu pernapasan, gangguan napas, asma, lalu perut ada GERD, ada luka ususnya, lalu ada diabetes dan sebagainya, macam-macam. Segala penyakit yang tidak disebabkan oleh bakteri dan virus ini yang harus kita salahkan sebetulnya. Nah, ini dikurangin gitu ya. Bagaimana caranya kita menghadang supaya ini. Nah, ini tidak terdapat di dalam kehidupan sehari-hari. Dia nggak bisa dihindarin sama sekali. Jadi ada dalam kehidupan kita, di sekeliling kita, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana supaya kita bisa terhindar atau bisa menangkis gitu ya. Dia udah pasti datang gitu. Nah, ini yang jadi PR kita adalah bagaimana kita bisa menangkis lalu atau menangkap lalu membuangnya. Nah, ini yang akan jadi PR kita sehari-hari gitu supaya kita bisa jadi sehat gitu ya. Nah, ini radikal bebas ini nanti mengganggu fungsi sel karena sel itu kan punya fungsi sendiri-sendiri ya, sehingga fungsi selnya tidak berlaku normal, tidak bisa berfungsi dengan normal gitu kan. Misalnya bikin sel-sel umurnya pendek, sedangkan sel-sel itu harusnya dia regenerasi terus, panjang umurnya harusnya sampai dari kita lahir sampai kita meninggal tuh harusnya dia akan jadi baru lagi, tidak mati harusnya gitu ya. Nah, kalau sel-sel umurnya pendek nanti kelihatannya mungkin bisa kelihatan dari luarnya kulitnya keriput atau penuaan dini atau penyakit-penyakit degeneratif lainnya gitu ya. Nah, kemudian juga sistem pertahanan tubuh, imunitasnya juga bisa turun kalau kita kena radikal bebas dan fungsi selnya terganggu karena kan kita juga punya sel-sel tentara gitu ya, sel-sel tentara yang akan mempertahankan kesehatan tubuh kita gitu ya. Akibatnya apa kalau si sel-sel itu jadi rusak gara-gara radikal bebas, sel-sel imunnya, akibatnya kita mudah sakit, ringkih gitu ya, lemah banget gitu ya. Nah, kemudian juga gangguan fungsi sel itu nanti akan bisa menyebabkan reaksi abnormal dari sel gitu, yang sel harusnya normal gitu ya, siklusnya bagus, siklusnya normal, tapi kok jadi nggak normal dia, sehingga timbul sel-sel yang tidak biasa gitu ya. Nah itu nanti yang biasanya jadi tumor, jadi kanker, jadi efeknya ini luar biasa merusak banget gitu ya. Radikal bebas namanya juga radikal ya, tidak bisa dikendalikan gitu kan. Nah ini yang harus kita waspadai, ini yang harus kita tangkis nanti ya. Nah, tangkisnya pakai apa? Nanti akan kita bahas ya. Nah, ini contohnya sih seperti ini ya, gambaran paling mudahnya itu sel-sel yang diserang oleh radikal bebas itu adalah misalnya kayak sel normal nih, lalu diserang tuh jadi bocel-bocel, akhirnya jadi rusak kayak tomat lah. Tomat itu kalau kita diamkan tidak pakai pendingin gitu kita petik lalu kita diamkan dia akan kena radikal bebas juga tuh. Akibatnya si tomat itu lama-lama akan membusuk. Nah, tomat yang busuk itulah
efek dari radikal bebas tadi, teroksidasi namanya gitu ya, efek dari radikal bebas tadi. Itu contoh yang paling mudah sebetulnya. Nah, bagaimana sih sebetulnya cara si radikal bebas ini merusak ke dalam sel tubuh kita itu? Nah, ini sebetulnya sel tubuh kita itu harusnya tidak mati, tidak rusak harusnya ya, karena dia itu kita dianugerahi Allah sel yang bisa meregenerasi diri sendiri. Regenerasi itu artinya dia bisa memperbaiki diri sendiri gitu ya. Jadi kita lahir sampai kita meninggal itu harusnya sel tuh jadi baru terus gitu ya, sehingga harusnya tidak menua gitu. Jadi nggak ada tuh faktor itu sebetulnya nggak ada. Kenapa? Sel itu punya siklus, dia punya ulang tahun sebetulnya gitu ya, punya ulang tahun untuk menjadi baru lagi, dan ini macam-macam umurnya ya, waktunya hingga dia bisa menjadi baru lagi. Nah, masalahnya adalah saat dia sedang berproses ini tuh bisa 4 bulan, bisa 120 hari, bisa 5 hari, bisa tergantung organnya ya, bisa sebulan gitu kan, macam-macam tergantung organnya. Ini harusnya jadi sempurna, jadi balik lagi ke baru lagi siklusnya terjadi gitu ya, uletannya cakep. Tapi saat diserang oleh radikal bebas dari segala arah, dia tidak bisa sampai ulang tahun nih. Hanya waktu baru-baru di siklus pertama aja dia udah keok gitu ya, udah bocel-bocel, siklus kedua siklus ketiga udah mulai lemas, dan siklus keempatnya udah tepar gitu, udah nggak bisa melanjutkan lagi, hingga dia bisa ke siklus sel yang baru lagi, tidak bisa lagi kalau kita tidak mendukung, kita tidak menyediakan apa yang dibutuhkan sel untuk melindungi diri tadi gitu ya. Seperti apa nanti lindunginya gitu kan, nanti kita itu. Nah, ini waktunya usia sel itu seperti apa, berapa lama itu beda-beda tiap organ gitu ya. Otak itu bisa setahun gitu ya untuk masa regenerasinya. Jadi kalau ada masalah otak, berapa lama perbaikannya? Bisa 1 tahun. Atau sel-sel darah. Nah, rata-rata sel-sel tubuh kita, tiap organnya itu rata-rata hampir, karena tubuh kita kan semua terdiri dari darah ya, ada sel darahnya, sehingga sel darah itu bisa sekitar 120 hari atau 4 bulan gitu ya. Begitu juga sel-sel lainnya gitu, DNA, tulang dan sebagainya, kulit 1 bulan, sehingga kulit saat mengelupas itulah yang dinamakan regenerasi sel sebetulnya gitu ya. Lalu lambung cepat nih, makanya nanti kalau kita konsumsi super oksidan ini nanti kita akan cepat banget lambung diperbaiki gitu ya. Nah, bagaimana sih cara kerjanya memang antioksidan itu melindungi tubuh tadi yang menangkal radikal bebas itu kayak apa? Jadi nanti dia akan mengusir radikal bebas yang sebelum menyerang sel, juga radikal bebas yang sudah ada di sel, sudah ada menggerogoti di dalam sel, antioksidannya juga akan masuk ke dalam sel, makanya nanti akan dibutuhkan teknologi sangat tinggi untuk bisa, karena tidak bisa tidak bisa semua produk masuk ke dalam sel karena teknologi nanti yang main gitu ya. Nanti dia akan mengusir juga radikal bebas yang sudah terlanjur masuk ke dalam sel, juga yang belum juga masuk ke dalam sel gitu ya. Jadi berfungsinya melindungi tubuh dari serangan, dan yang sudah diserang juga akan diperbaiki, akan diusir juga gitu ya. Pakai apa? Nah, ini dia ya, Lutena yang merupakan suplemen kesehatan. Ini udah kasta tertinggi loh ya dari suplemen-suplemen yang ada ininya. Jadi ini yang bikin saya jatuh cinta gitu ya. Nah, kenapa sih kalau saya jatuh cinta sama si produk ini dari 2015 sampai sekarang hampir 10 tahun ya, saya tidak bisa ke lain hati, saya konsumsi terus setiap hari, sehingga alhamdulillah aman, ginjal saya juga bagus. Baru kemarin saya medical check up gitu ya, padahal saya itu autoimun, saya jantung, saya GERD, vertigo dan sebagainya, hampir semua penyakit ada deh, Masya Allah ya. Dan bisa ini seperti apa, kita analogikan itu, ada produk zaman dulu itu kan hanya satu-satu gitu ya. Ini yang bikin saya jatuh cinta nih. Kalau dulu kita tuh kan cuma satu-satu, telepon sendiri, kamera sendiri, handycam sendiri, buat nyetel musik sendiri, buat nonton sendiri, buat kalkulator, buat nulis sendiri gitu ya. Sehingga suatu saat zaman now itu ada produk yang bisa mencakup semuanya gitu, mencakup semuanya. Kita hanya perlu satu produk aja, kita bisa melakukan semua hal. Tablet ini kan sudah
zaman dulu juga ya. Nah, sekarang makin kecil sehingga di kantong aja kita bisa melakukan semua hal gitu ya. Bisa video dan sebagainya dan semua hampir bisa sama, bisa punya gitu ya. Banyak produk tapi hanya dalam satu genggaman gitu. Banyak fungsi hanya dalam satu genggaman. Begitu juga untuk kesehatan. Nah, saya ingat banget nih dulu kalau sakit mata itu obatnya sendiri karena saya juga mata nih, saya plus minus silinder lazy eyes gitu ya. Saya kacamata tebal sejak muda itu. Nah, itu obatnya sendiri gitu ya. Malah kadang jarang ada obat juga ya karena harus ada tindakan medis ya, operasi, laser dan sebagainya, kalau katarak dan sebagainya. Lalu buat organ tubuh, buat awet muda, ada suplemennya beda lagi gitu ya. Lalu buat imunitas, ingat tuh buat anak-anak gitu kan, ada lagi produknya. Nanti ada buat otak, beda lagi nanti gitu kan. Jadi hampir satu keresek gitu ya, buat saya sendiri, belum buat anak-anak, buat suami dan sebagainya. Bahkan kulit aja, kecantikan kulit aja dia harus ada satu klinik sendiri gitu ya untuk kesehatan kulit gitu, Masya Allah ya. Klinik dan mahal gitu kan, untuk cuman buat kulit doang aja, bayangin aja mahal gitu. Belum lagi langsing, ini langsing apalagi ya, bisa 20 juta produk untuk pelangsing aja gitu ya. Itu rata-rata satu organ satu produk gitu. Kebayang untuk kita kalau semua, sedangkan tubuh kita itu kan bukan mobil ya, yang mana kalau bannya rusak ya bannya aja yang diganti, nggak bisa karena tubuh kita itu semua terkait semua gitu kan. Jadi kalau ada saat satu rusak, organ rusak, dipastikan pasti ada organ lain yang rusak juga gitu ya. Nah, ternyata abad sekarang ini makin kemajuan makin maju, makin tinggi teknologi, ditemukanlah yang namanya satu produk hanya bisa untuk semua organ, makanan dan minuman gitu ya. Nah, ini yang kita temukan sekarang, yang kita konsumsi setiap hari sudah lebih dari 10 tahun gitu ya. Banyak banget yang sudah terbantu kesehatannya, Eslutena dan Izumio. Apa sih produk itu? Kita bahas nanti ya. Nah, Lutena itu adalah suplemen kesehatan, isinya itu nutrisi. Isinya 100 kapsul satu botol ya. Fungsinya itu untuk detoksifikasi, lalu selnya didetoksifikasi, racunnya dikeluarkan, lalu dioptimalisasi, kemudian diregenerasi sel. Jadi untuk apa? Untuk regenerasi sel tadi, supaya selnya siklusnya terjadi gitu ya. Nah, isinya 100 butir karena apa? Karena dia memang disetting untuk 1 bulan gitu ya. Oh, kalau gitu ini 100 butir 1 bulan, sehari berapa? Nanti kita bahas ya. 100 butir itu untuk berapa lama gitu. Nah, isinya apa sih si Lutena ini? Isinya adalah karotenoid gitu ya. Karotenoid itu apa? Karotenoid itu antioksidan tadi loh, yang untuk nangkepin radikal bebas tadi gitu. Nah, apa yang bikin ini istimewa? Yang bikin ini istimewa adalah dia terdiri dari multikarotenoid. Multikarotenoid itu artinya lebih dari satu kalau multi ya. Dan ini belum ada kompetitornya di dunia. Jadi rata-rata satu produk itu hanya mengandung satu macam karotenoid. Karena ini sulit banget, ini teknologi tinggi untuk bisa menyatukan 6 macam karotenoid di dalam satu produk. Belum lagi nanti ditambahkan ada dari blueberry, blackcurrant, ada juga vitamin yang lengkap banget, dan juga ada dari hewan, DHA dari minyak ikan. Nah, ini juga luar biasa, untuk menyatukannya itu bukan hal gampang ternyata gitu ya, bukan hal mudah, dan teknologinya memang betul-betul tinggi banget sehingga tidak banyak yang bisa melakukannya gitu. Bahkan yang belum paham kadang-kadang medis-medis segala macam, dokter segala macam juga kadang-kadang belum paham, oh belum ada produk semacam itu, padahal kita udah selangkah jauh di depan, alhamdulillah gitu ya. Nah, apa sih isinya tadi ya? Isinya adalah karotenoid. Karotenoid itu apa? Karotenoid itu adalah zat fitonutrien. Nah, ini yang kita jadi tagline bahan untuk malam ini ya. Terapi fitonutrisi. Fitonutrisi itu apa? Fito itu bahasa Yunani ya, dari buah gitu kan, buah dan sayur. Nutrisi yang terjadi dari nutrisi, dan ini lebih dari fitonutrisi, lebih dari fitokimia. Nah, kalau fitokimia ini sudah bisa mencapai level untuk menyembuhkan sebetulnya ya. Nah, ini malah lebih dari fitonutrisi, tidak hanya dari sayur dan buah aja, tapi juga ada DHA-nya dari minyak ikan, dan ini memang luar biasa, sangat-sangat sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat
beyond ya, apa namanya, jauh melebihi apa yang dipikirkan manusia gitu, bahwa oh bisa yang menyatukan antara buah dan buah aja itu sangat sulit, apalagi ini menyatukan antara buah sayur dengan hewan, itu sulit banget ternyata gitu. Jadi dan ini sudah lengkap dan seimbang banget gitu ya komposisinya, sehingga hampir tidak ada efek samping. Alhamdulillah, insya Allah tidak akan ada efek samping karena dia saking lengkap, seimbang, dan kita hanya butuh 3 butir saja sehari gitu kan, sudah mewakili 9 piring sayur dan buah dengan 6 macam warna gitu, plus DHA. Hah? Kok banyak banget Bu Anis, ngapain makan sayur dan buah sebanyak itu gitu ya? Dalam sehari itu kita butuh 9 piring sayur dan buah dengan berbagai macam warna. Itu akan mewakili nanti kebutuhan antioksidan kita gitu ya. Kenapa mesti banyak-banyak? Nah, ini gara-garanya adalah sayur dan buahnya sudah mengalami penurunan nilai gizinya. Kalau zaman dulu kita hanya cukup makan apel tuh hanya 1 gitu ya, bisa udah cukup nih untuk mendapatkan manfaat antioksidan tadi. Tapi ternyata setelah penurunan kualitasnya, entah dari pestisida, entah dari apa namanya radikal bebas dan sebagainya juga, apa namanya terus tanahnya juga banyak yang pada di otak-atik gitu ya, jadi kadar gizinya tuh turun banget, sehingga sekarang tadinya cuma 1 butir apel kita butuh 20 butir. Nah, ini yang disebutkan dengan supaya nilai gizinya tuh harus seimbang, bagaimana? Ya diperbanyak tadi, harus 9 piring sayur dan buah dengan berbagai macam warna tadi, baru kita bisa, dan ini kata WHO ya, bukan kata Bu Anis gitu ya. Silakan dicari literaturnya, bahwa manusia hidup sekarang butuhnya 9 piring sayur dan buah gara-gara kualitasnya turun gitu ya. Coba diapakan tadi ya, ntar ada kuisnya. Nah, bagaimana kita bisa mengasup 9 piring sayur dan buah dalam 1 hari? Kebayang mahal, begah, lalu juga kualitasnya. Kalau bisa yang organik tanpa pestisida boleh, tapi kebayang harganya, yang tadinya harga tomat biasa yang nggak organik yang ada pestisidanya bisa 5.000 mungkin sekilo, tapi ini bisa 50.000 bahkan 100.000, berkali lipat mahalnya gitu ya. Akhirnya Jepang ini senang. Jepang ini senangnya mempermudah hidup gitu ya, simple life, senangnya bagaimana hidup manusia itu jauh lebih mudah, jauh lebih simpel, maka mereka akan menciptakan teknologi. Nah, ini dibikinlah teknologi supaya kita cukup makan 3 butir saja, kayak makanan astronot ya. Astronot juga kan nggak mungkin makan banyak-banyak tuh ya, mau makannya hanya sedikit aja. Gimana caranya kita bisa mengkonsumsi fitonutrisi ini untuk tadi antioksidan, menangkal radikal bebas supaya kita jadi sehat, dalam 1 hari hanya 3 butir aja, kayak makan makanan astronot tadi gitu ya. Akhirnya diciptakanlah si Lutena ini. Lutena ini diciptakan untuk orang sehat tadinya di Jepangnya, karena orang Jepang mindsetnya sudah bagus. Mindsetnya adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Sedangkan kalau di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya hanya sekedar slogan. Kalau belum terkapar, belum mencari kesehatan, ya nggak? Jadi gampang ini mah cuman segini doang. Akhirnya numpuk karena penyakit itu jarang yang timbul dalam sekejap. Kalau yang disebabkan oleh radikal bebas itu, degeneratif itu jarang yang disebabkan dalam sekejap mata, bisa ini kecuali ketabrak mobil gitu ya. Jarang banget bisa itu. Jadi dia tumpukan masalah yang didiamkan. Nah, itu nantinya akan jadi masalah gitu ya. Tadi penurunannya gizi. Nah, kemudian apalagi yang bikin saya suka banget jatuh cinta sama produk ini, karena proses pembuatannya. Proses pembuatannya harus kecil. Itu syaratnya supaya dia bisa masuk ke sel, dia harus dibuat molekulnya sekecil mungkin gitu ya. Sekecil mungkin supaya apa? Supaya bisa masuk sel. Sel itu adalah benda yang sangat kecil banget, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Jadi kita di laboratorium aja di rumah sakit harus pakai mikroskop yang pembesarannya sampai sekian ribu kali gitu ya. Nah, bagaimana, kenapa harus kecil? Karena tadi sel itu kecil. Ada nggak yang di jalan pernah kesandung sama sel gitu ya? Kesandung jatuh, kesandung apa? Kesandung sel. Nggak ada yang kelihatan gitu, nggak kelihatan. Nah, karena harus kecil itu akhirnya dibikinlah dengan teknologi tinggi gitu ya. Teknologi tinggi yang namanya ionisasi dan purifikasi, pemurnian
gitu ya. Supaya apa? Supaya kecil. Buktinya apa Bu Anis? Kok ini bisa kecil? Buktinya apa? Si Lutena ini molekul-molekulnya kecil gitu kan, molekul-molekul nano sehingga bisa ke sel. Buktinya adalah dia bisa memperbaiki yang namanya mata gitu kan. Kenapa kok mata yang jadi standar gitu? Kenapa mata jadi acuan kalau sesuatu itu memang molekulnya kecil? Karena pembuluh darah di mata ini adalah pembuluh darah paling halus di dalam tubuh. Sehingga tidak sembarangan produk atau obat atau apapun juga suplemen bisa nembus mata gitu. Jadi memang selama ini namanya kalau ada sakit, makanya Lutena itu sering banget disebut sebagai obat mata. Karena memang segitu tidak ada kompetitornya gitu loh. Saya belum nemu ada produk yang bisa memperbaiki mata sampai katarak sembuh, bahkan buta pun sembuh gitu ya. Kenapa? Karena dia tadi pembuatannya dengan teknologi tinggi sehingga dia bisa menembus sampai ke makula belakang nih. Nah, ini banyak banget nanti yang akan jadi masalah di sekarang ini makula, masalahnya makula. Kalau katarak masih bisa dioperasi nih, masih bisa di laser dan sebagainya gitu ya, tindakan-tindakan medis yang melibatkan benda tajam dan sebagainya. Tapi kalau udah sampai makula, degenerasi makula, ini susah mau bagaimana pisaunya mau sampai dalam sini gitu kan, hingga tidak ada namanya bisa diperbaiki kecuali dengan baru saya nemuin Masya Allah tabarakallah Lutena ini gitu ya. Nah, bagaimana sih cara kerjanya si Lutena ini kepada sel? Kok bisa sih dia memperbaiki sampai ke dalam-dalam begitu? Karena si Lutena ini adanya di dinding sel, di membran sel, dia akan melakukan regenerasi dan didetoksifikasi dulu ya. Ini kayak virus, bakteri dan sebagainya dihilangkan, radikal bebasnya juga dihilangkan, makanya dia masuk karena kecil ya. Dia bisa masuk molekul-molekulnya sehingga dia bisa mengusir atau menghilangkan si radikal bebas tadi gitu ya. Nah, ini juga selain itu juga dilindungi nanti selnya setelah dia diusir, didetoksifikasi dan sebagainya, lalu dia dilindungi supaya bisa terjadi tadi radikal bebas regenerasi sel tadi ya. Nah, ini kita belajar dikit soal organ tubuh manusia, sel tadi ya. Karena apa? Manusia sehat itu saat tubuhnya sehat, tubuhnya bagus kan. Tapi tubuh itu pun juga nanti akan ada organ terkecil namanya sel tadi. Sel kita, tubuh kita tuh terdiri dari ribuan sel, yang sel itu nanti akan bersatu membuat jaringan namanya. Jaringan itu kayak macam jaringan-jaringan kulit dan sebagainya. Lalu jaringan itu akan membentuk organ-organ tubuh yang sudah tersusun dengan sangat rapi oleh Allah, dibuat dan saling terikat nih, saling terkait gitu ya. Cara kerjanya itu saling terkait. Kita makan aja ini semua organ akan bekerja, mulai dari mulut, ada enzim salipa, otak yang bekerja menyuruh, nanti baru masuk ke lambung dan sebagainya, ke pencernaan dan sebagainya, nanti dikirim ke liver dan sebagainya. Itu semua saling sambung menyambung sehingga perlu satu produk yang betul-betul bisa cover semua organ tadi gitu ya. Dan Lutena bisa melakukannya, Masya Allah tabarakallah. Lalu siapa sih yang butuh Lutena itu gitu ya? Yang butuh Lutena itu adalah orang-orang yang percaya bahwa pencegahan lebih baik dan lebih murah daripada pengobatan. Seperti orang Jepang, makanya orang Jepang itu cukup satu botol Lutena untuk 100 30 hari ya, sehari itu cukup 3 butir gitu ya. Tapi kalau yang sudah sakit tentu akan butuh lebih banyak lagi gitu ya. Butuh juga Lutena, nggak apa-apa kalau memang udah terlanjur sakit, daripada nggak ada solusi ya nggak apa-apa, wayahnya kalau kata orang Sunda ya, wayahnya lebih banyak lagi gitu kan. Lalu ada riwayat penyakit degeneratif seperti kanker, diabetes dan jantung gitu ya, yang tidak disebabkan oleh bakteri dan virus. Lalu beresiko menderita masalah mata akibat penggunaan layar gadget gitu ya, karena layar gadget itu tajam banget itu blue light-nya. Saya minum dulu ya, lumayan loh kalau ngomong kayak gini, bikin kering. Nah, ini Izumio nanti kita bahas. Lalu pola hidup yang tidak sehat juga seperti sering stres, kurang tidur, merokok dan kurang olahraga juga sangat butuh support dari fitonutrisi ini gitu ya. Kemudian juga pola makan yang tidak sehat gitu ya.
susah deh kita sekarang ngandelin makan untuk makan bagus itu kayaknya agak susah, senangnya jajan gitu ya. Dan siapa juga yang mau awet muda dan tambah sehat, semua pasti mau gitu. Nah ini sebetulnya syarat utama gitu ya, syarat utama untuk bisa awet muda dan tambah sehat. Memang tidak bisa dipungkiri lagi sekarang butuh suplemen itu sebagai mikronutrisi, fitonutrisi yang memang harus bisa masuk secara cepat karena kita gempurannya juga sudah nggak main-main gitu ya. Nah ini tadi kan orang sehat aja butuh, apalagi yang sakit karena ini. Dan ini luar biasanya, salah satunya juga yang bikin saya jatuh cinta sama si Lutena ini. Kenapa? Dia kok bisa ya untuk ibu hamil, untuk menyusui, untuk balita, hanya satu produk ini semua. Untuk manula sekaligus juga untuk yang sehat butuh, apalagi yang sakit gitu ya. Untuk yang stres dan sebagainya. Kok bisa, sedangkan biasanya yang kita temuin obat mah udah jelas ya, apalagi suplemen-suplemen lain juga kebanyakan dilarang dikonsumsi oleh ibu hamil dan menyusui gitu ya. Belum lagi nanti jauhkan dari jangkauan anak-anak, sedangkan ini kok boleh semuanya. Nah ini yang bikin keren, dan ini tidak menimbulkan efek samping, bahkan sangat dianjurkan untuk dikonsumsi oleh semua yang membutuhkan gitu ya, dan semua orang pasti membutuhkan insya Allah. Kalau ini sertifikasi penghargaannya ini sudah tinggi banget, luar biasa deh pokoknya. Kalau yang paham pasti akan sangat sertifikasi internasional ya. Halal udah pasti halal insya Allah, udah nggak diragukan lagi. Dan ini kita bisa confirm, kita bisa ke pabriknya sangat terbuka banget gitu ya. Nah itu tadi kalau dengan makanannya gitu, makanannya yang mana tadi dia akan mendukung pelapisan pelindung sel tadi gitu ya. Lalu ternyata perusahaan ini Naturally Plus ini juga mengeluarkan satu produk lagi menyusul gitu ya. Namanya Izumio. Izumio itu apa? Minumannya nih gitu ya. Saya pikir juga tadi dulu minumannya oh ini air. Jadi kalau kita bilang ini apa? Ini air hidrogen gitu. Padahal makin kesini saya pelajarin ini tidak sekedar air gitu ya, tidak sekedar air, ini air yang luar biasa aneh gitu ya, malah dibilangnya nanti miracle water. Kenapa kok bisa dibilang miracle water atau air ajaib gitu ya? Karena apa? Karena ini sebetulnya adalah gas hidrogen yang disimpan di dalam air dengan kemasan khusus gitu ya. Kenapa hidrogen yang jadi kojonya gitu ya, apa jadi apa namanya jagoannya? Kenapa dipakai hidrogen? Karena hidrogen kalau di medis di luar negeri sudah jadi perawatan di bidang medis gitu ya. Jadi sudah diakuin untuk perawatan medis gitu ya. Supaya apa? Supaya tadi untuk mengusir radikal bebas gitu. Karena hidrogen itu adalah elemen paling kecil dan paling ringan di semesta ini gitu. Jadi memang dia paling kecil sehingga dia bisa nyelip-nyelip, dan juga paling ringan sehingga ya tadi bisa nyelip-nyelip dan bisa masuk ke dalam sel yang tadi kecil tadi gitu ya. Dia bisa melewati partikel kecil sehingga juga dia bisa kikis sumbatan-sumbatan, karena dia bisa nyelip-nyelip, dia akan bisa mengikis juga gitu ya. Jadi ini kalau di luar negeri berupa terapi gas hidrogen, tapi sama Jepang lagi-lagi dibikin simple. Nanti kita akan pelajari dibikin simple supaya kita bisa membawa ke rumah-rumah nih, nggak perlu pakai tabung gas hidrogen lagi. Kalau di rumah sakit kan terapi inhalasi hidrogen ya, harus pakai tabung dan sebagainya. Tapi Jepang lagi-lagi membuat hidup kita jauh lebih simpel, lebih ringan gitu ya. Seperti apa cara kerjanya si hidrogen ini di dalam tubuh? Seperti tadi, sama kayak antioksidan dalam karotenoid di Lutena tadi. Tapi ini pakainya hidrogen gitu ya, dan lebih simpel, dan dia daya jelajahnya mungkin akan lebih banyak karena medianya air dan dia kecil gitu ya. Jadi akan masuk ke dalam tubuh, dia akan cari nih mana radikal bebas yang nakal tadi, dia akan cari, lalu hidrogennya kan masuk nih di dalam air hidromio tadi, dia akan masuk, lalu dia akan cari nih radikal bebas tadi, free radikal tadi ya, akan cari, lalu setelah dapat diikatkan, hidrogen akan ngikat tadi oksigen yang tidak punya teman tadi, yang namanya radikal bebas tadi ya, akan diikat sehingga berikatan, jadilah namanya H2O. Sedangkan H2O itu adalah rumus air. Nah, kalau sudah jadi air di dalam tubuh, lalu akan dikeluarkan melalui air seni gitu ya.
airnya sudah dikeluarkan melalui sudah mengandung tadi radikal-radikal bebas yang diikat oleh hidrogen dari si izumio tadi gitu ya. Ini keren banget nih. Ini oksigen yang tidak punya teman diikat oleh hidrogen yang tadi ada banyak banget di dalam izumio, gas hidrogen yang disemprotkan ke dalam air lalu menjadi H2O. Nanti akan keluar. Penyakit apa aja yang bisa disembuhkan oleh si hidrogen ini? Lagi-lagi sama kayak Lutena tadi, palu gada. Apa yang mau semua ada gitu ya, sebut aja penyakit apa, organ apa, karena semua organ akan bisa dimasukin oleh si hidrogen ini gitu ya, semua sel di dalam organ-organ ini, sehingga macam-macam ginjal, segala macam penyakit ginjal, lalu penyakit jantung, penyakit di telinga, penyakit di mata, di paru-paru, di otak, di liver dan sebagainya, semua bisa diatasi dengan si hidrogen yang kecil tadi gitu ya. Kita maininnya kecil nih mainannya nih, karena memang saking kecilnya kita susah banget untuk ini. Apa sih yang mendasari penemuan si miracle water ini gitu ya, si izumio ini mendasarinya apa? Karena ada tempat-tempat di alam ini, di dunia ini yang punya mata air yang sering-sering disebut orang-orang sebagai mata air miracle water, air ajaib gitu ya. Kenapa dibilang ajaib nih? Macam-macam, ada di Lourdes Prancis, ada di Jerman, ada di Hunsal Pakistan, ada di Meksiko, bahkan insya Allah di Mekah pun ada. Di air zam-zam itu juga mengandung hidrogen juga ternyata. Nah ini sebelum ini hidrogen. Nah ini kalau di Lourdes ini kenapa dibilang air ajaib? Karena saat ada orang datang ke sana pakai tongkat atau pakai kursi roda nih saking sakitnya gitu ya, lalu minum air yang ada di mata air tersebut nih, di mata air negara-negara tersebut, kemudian kok nih yang kalau ini di Lourdes ya, begitu setelah minum sembuh gitu, sehingga si tongkat-tongkatnya ini ditinggalin tuh, jadi di gunung tuh ada tongkat, nah ini bergantungan buat saya udah nggak perlu lagi, udah sehat gitu ya. Nah ini untuk kadarnya gitu ya, untuk akhirnya telitilah kenapa kok dia bisa menyembuhkan, kenapa kok saat minumnya, tapi di tempat, saat minumnya dibawa pulang ke rumah masing-masing di negara-negara lain, kok tidak menyembuhkan lagi, miracle-nya hilang, ajaibnya hilang. Kenapa? Setelah diteliti ternyata, oh itu mengandung gas hidrogen si mata air tersebut gitu ya, mata air tersebut seperti di Lourdes di Prancis ini paling tinggi nih, 550 PPT, part per triliun gitu ya. Lalu kalau yang di Meksiko hanya 250, tapi di Vale aja cuma 50, kadarnya cuma 50 PPT, tapi dia bisa membuat orang-orang satu lembah itu menjadi sangat awet muda, sangat cantik dan sangat sehat gitu ya. Padahal kadarnya cuma segitu tuh, cuma 50 PPT, ingat-ingat ya gitu ya. Akhirnya si Jepang nih bikin gimana caranya supaya si air itu bisa tahan lama, hidrogennya tidak terbang gitu ya. Nah, bikinlah izumio itu 2,6 juta PPT, bayangin nih, sampai dibandingkan dengan yang di Lembah Hunza aja 52.000 kali. Sedangkan kalau untuk dibandingkan dengan Lourdes yang paling tinggi aja masih 4.000 kali gitu ya. Ini sebelum tahun 2020. Dan kerennya perusahaan ini, Jepang itu selalu upgrade gitu ya. Selalu upgrade, tidak puas sampai di sini saja. Jadi 2.600.000 itu padahal udah jauh banget kan, udah jauh banget dari 50 atau yang paling tinggi 550 jadi 2,6 juta gitu ya. Itu sebelum tahun 2020. Di tahun 2020 sorry. Di tahun 2020 ini kan di upgrade menjadi 3,3 juta. Yang sekarang kita pakai itu di PPT-nya kadar hidrogennya itu sampai 3,3 juta. Sehingga jika dibandingkan dengan negara-negara yang punya mata air tadi, ini sangat jauh banget gitu ya, sangat jauh banget. Kita beruntung satu pouch 200 mili sudah setara dengan air dari Prancis aja udah 6.000 kali gitu ya. Nih, 6.000 kali, satu pos aja 200 mili sudah berkali-kali lipat daripada, bayangin tuh, yang sehat, yang cantik, yang awet muda di Vale, Hunza Vale, kita bisa jauh lebih sehat, lebih cantik dan lebih awet muda dibanding dengan mereka yang minum air di negara-negara tersebut gitu ya. Ini buat bandingannya aja. Kalau untuk dari Friends dari Lourdes itu satu pack izumio bisa mencapai sampai 700 liter gitu ya. Kita minum segini kita sama dengan minum 700 liter gitu ya. Nah ini juga teknologi tinggi banget gitu ya, di mana
kan air itu sudah ada hidrogennya, Bu. Betul, sudah ada hidrogennya karena H2O ya. Tapi dalam proses pembuatan izumio, dalam proses packing izumio itu dibuatlah gimana caranya supaya kadar oksigennya itu dihilangkan, didegassing namanya, dihilangkan supaya apa? Masuklah nanti hidrogen ke situ, jadi tidak ada yang diikat, tidak ada yang perlu diikat oleh si hidrogen itu, gitu. Oksigennya karena udah hilang oksigennya, jadi hidrogen ini bebas nih, bebas masuk dan belum berikatan, belum berteman sama siapa-siapa. Jadi masih lajang gitu ya, masih jomblo. Nanti dia masuk ke dalam tubuh, dia akan mencari pasangannya yang mana tadi radikal bebas tadi, oksigen yang tidak punya teman tadi diikat sama dia lalu jadi air gitu ya. Nah, dimasukkan, makanya kadarnya itu jauh lebih banyak daripada oksigen yang di dalam itu. Jadi gas hidrogen ya. Nah, ini juga istimewanya karena dia kan kecil banget, dia harus bagaimana caranya supaya lapisannya itu tidak bisa keluar. Ini 4 lapis aluminium dengan ketebalannya lebih dari 3 kali lipat ya, tidak dapat keluar hidrogennya gitu, dan juga tidak terkontaminasi oleh apapun, juga sinar matahari juga tidak bisa masuk karena 4 lapis aluminium untuk mencegah kebocoran gas hidrogen tadi gitu ya, luar biasa. Nah, ini kalau ini testimoninya Izumio, dia menangkal radikal bebas itu yang paling mudah tuh sebetulnya radikal bebas tadi yang kayak tomat ya, atau kita misalnya yang paling cepat aja proses oksidasi itu saat kita potong apel itu saat baru dipotong harusnya putih ya, cakep gitu, mulus gitu kan. Tapi beberapa saat saja, beberapa jam saja kita diamkan, dia akan jadi keriput, hitam, dan sebagainya gitu ya. Jadi inilah yang namanya oksidasi. Makanya kalau potong buah harus langsung makan ya. Nah, ada yang mencoba membuat percobaan saat dipotong apelnya yang didiamkan. Lalu juga ada yang dimasukkan ke dalam air izumio. Lalu dilihat berapa jam kemudian ternyata jauh bedanya, yang tidak direndam oleh air izumio akan jadi hitam, keriput, dan sebagainya karena terjadi oksidasi. Tapi saat direndam izumio jadinya bagus gitu ya. Kemudian juga sudah dicobakan kepada pasien-pasien namanya ulcer gitu ya, apa namanya, tukak lambung gitu. Ini saya pernah, maksudnya saya pernah juga seperti ini, lambungnya itu udah luka-luka karena masuk endoskopi ya, kamera masuk ke dalam mulut, masuk ke dalam perut, itu segede selang LPG kita telan gitu, Masya Allah, apok banget deh kayak gitu. Dan ternyata hasil dari foto-foto kamera tadi menunjukkan bahwa lambungnya itu luka-luka gitu ya, udah bocel-bocel, udah borok-borok gitu. Nah, alhamdulillah dengan izumio bisa mulus lagi, bisa cakep lagi gitu ya. Cukup 3 pack sehari gitu kan. Kemudian nggak pakai lama, biasanya memang 30 menit itu dia langsung si hidrogen itu akan mencari musuh gitu ya. Mencari si radikal bebas tadi. Bentar ya. Ini juga di Jepang gitu ya, dulu kita ingat banyak penyakit Kawasaki gitu ya. Nah, ini menyerang anak kecil sehingga ini izumio itu bisa bagus banget buat kulit, diminum ataupun disemprotkan karena kata penelitinya Profesor Ohta, yang kita kalau ke Jepang insya Allah bakal ketemu ya, sudah belajar langsung dari beliau, yang mana Profesor Ohta itu bukan profesor kaleng-kaleng ya, dia indeksnya itu tinggi banget. Jadi kalau yang paham baca jurnal akan tahu bahwa oh emang ini orang luar biasa profesornya, dari internasional banget gitu ya. Jadi bisa nyerap lewat kulit itu sama efektifnya dengan bisa diminum gitu kan. Sama dengan diminum, sama disemprotkan atau diguyurkan atau apa ke dalam kulit itu penyerapannya hampir sama efektifnya gitu ya. Kalau ini testimoni insya Allah setiap hari ada saja gitu ya. Saya pernah ketemu sama pasien ini itu kan, dulu akhirnya jadi bisnisnya banyak banget, tinggi banget karena dia awalnya dari sakit gitu ya. Insya Allah semua napak tanah gitu ya, insya Allah. Jadi yang kanker segala macam cepat banget ini bisa pulih lagi gitu. Dan ini hampir belum ada tandingannya gitu ya. Saya selama kerja 25 tahun di rumah sakit kanker di Darmais itu,
kayaknya susah deh cari solusi gitu ya. Sehingga kalau kerja tuh kadang sambil nangis gitu ya, masuk lewat apa pakai masker, pakai Google kacamata itu, tapi sambil nangis gitu, senggol-senggolan nanti sama dokter gitu kan. Oh iya itu cengeng iya, memang habis gimana kita taunya tidak ada, jarang yang ada solusi gitu ya. Nah ini juga buat mata yang buta sekalipun insya Allah bisa pulih lagi, bahkan buat bayi sekalipun juga bisa pulih lagi insya Allah, karena aman banget, sangat-sangat aman ya. Nah begitu juga Pak Budi, jadi pemaparan saya Oke, mudah-mudahan siap Bu bisa jadi Anis. manfaat insya Allah. Oh, tuh nggak terlalu panjang ya Pak Budi, alhamdulillah. Ya. Oke, thank you Bu Anis untuk materinya malam hari ini. Buat yang mungkin sudah sering mendengar, sudah sering melihat ya slide-slide yang ada, itu semoga bisa menambah ilmu buat kita, semakin paham tentang Lutena, tentang Izumio, bagaimana cara kerjanya, lalu bagaimana menangani penyakit yang ada ya. Hari ini atau malam hari ini kita juga bertambah ilmu kenapa seseorang itu bisa sakit, lalu bagaimana solusinya ketika seorang itu sakit ya, terapinya seperti apa. Tadi sudah dijelaskan semuanya dan Bu Anies juga menyampaikan kepada kita bagaimana cara mencegahnya kan gitu ya. Karena memang saat ini di zaman sekarang ini yang terpenting adalah kita berusaha terus untuk mencegah terjadinya atau datangnya penyakit ke tubuh kita gitu ya, maksudnya penyakit ke tubuh kita. Tentunya kita nggak mau lah ya ada banyak penyakit ya bersarang di tubuh kita. Kita pengennya sehat ya. Dan tadi sangat inspiratif sekali ketika menyebutkan tentang bagaimana Jepang itu mengalami percepatan gitu ya, percepatan dalam apa ya teknologi ya, lebih maju. Bahkan saya tadi pagi ngelihat gitu ya. Memang Jepang itu unik ya teman-teman sekalian. Dia sebelumnya misalkan bahkan sampai di dunia olahraga gitu ya. Mungkin yang mengikuti bagaimana berkembangnya Jepang kaitan dengan sepak bola gitu ya. Dulu kita menang ke apa di atas Jepang itu 7-0 ya. Nah, sekarang kita malah digunduli sama Jepang 6-0. Itu dibales gitu ya. Itu kan berarti apa? Jepang cepat sekali itu ya. Belajarnya Dia cepat ya Pak. cepat sekali berkembangnya dan peringkatnya di dunia FIFA-nya itu juga luar biasa ya, semakin tinggi dan pemain-pemainnya juga sangat-sangat muda, sangat-sangat agresif, luar biasa. Jadi teman-teman sekalian, kalau kemudian lahir produk es Lutena ataupun Izumio ya dari Jepang, itu memang sudah sangat membuktikan betapa teknologi Jepang itu sudah sangat maju ya. Karena itu kita ketika konsumsi Luten ataupun Izumio yakin banget nih ya ketika disampaikan ini produk Jepang gitu ya. Dan tadi juga disampaikan bagaimana Jepang itu sangat open kaitan dengan kualitas produk ya, bahkan cara membuatnya pun akan di open ya. Buat teman-teman yang nanti pada bulan Oktober berangkat ke Jepang, kemarin saya Jisang menyampaikan bahwa kita akan berkunjung ke pabriknya langsung, ke pabriknya es Lutena itu di Jepang ya, di area Shinfuji namanya ya, di area Shinfuji itu kita akan datang ke situ, kita akan masuk di pabriknya, kita akan ngelihat bagaimana diproduksi Lutena tersebut ya, bagaimana proses produksinya itu nanti dijelaskan satu persatu, dijelaskan, dibuka. Jadi kita semakin pede, semakin yakin ya bagaimana produk kita ini sangat berkualitas ya. Kita semakin yakin dengan kualitas produk kita karena memang langsung ditunjukkan bagaimana proses pembuatannya. Jadi kita masih punya waktu setengah bulan ya, lebih bahkan untuk bisa dapat satu tiket ke Jepang. Mungkin di antara teman-teman yang masih mengejar, jangan putus semangat, lanjut terus gitu ya. Buat yang mau ke Jepang juga, baru memulai juga boleh lanjut ya. Karena kita nggak akan pernah tahu bagaimana dan seperti apa nanti di kedepannya ya. Karena kadang gitu ada tiba-tiba orang mau join dengan sekian paket gitu ya. Kita nggak akan pernah tahu. Jadi teman-teman sekalian lanjutkan ya. Siapa yang mau ke Jepang masih ada kesempatannya. Oke, buat teman-teman sekalian yang sudah menyimak dari awal sampai akhir, mungkin ada yang bertanya, monggo silahkan. Di sini ada
Pertanyaan dari Pak Regar. Pak Regar ini Pak Siregar ya. Nah, apakah S-Lutena dan Izumio itu bisa mengatasi penyakit cikungunya? Waduh, cikungunya. Gimana tuh Bu Anis? Mana Bu Anis? Ya, silakan. Ya, Pak Regar ya, insya Allah cikungunya masih ada ya. Cikungunya itu sebetulnya kelihatannya kayak yang gimana ya, mengerikan gitu. Padahal itu ya mengerikan juga sih. Dia tapi jarang yang bisa menyebabkan kematian ya. Hampir sama kayak DBD, demam berdarah gitu ya. Kenapa? Karena penyakit ini disebabkan oleh virus yang mana virusnya itu dibawanya oleh nyamuk juga gitu ya. Nyamuk Aedes, ada yang Aedes aegypti, terus Aedes apalagi satu lagi saya lupa gitu ya. Tapi itu sama-sama disebabkan oleh nyamuk gitu ya. Yang mana virus itu nanti ya hampir sama juga gejalanya. Makanya agak jarang nih, agak-agak suka rancu. Cuman memang si cikungunya ini akan menyerang otot biasanya ya, tapi sama, hampir gejalanya hampir sama, demam, nyeri sendi dan sebagainya sampai ruam-ruam itu. Insya Allah Lutena Izumio dan ruam-ruam itu kan juga disebabkannya gara-gara apa? Dia menyerang ada zat-zatnya yang menyerang untuk pembuluh darahnya jadi rusak gitu. Nah, saat pembuluh darah rusak itulah nanti akan terjadi kebocoran cairan gitu. Nah, yang harus dilakukan adalah bagaimana supaya cairannya cepat teratasi, dehidrasinya tidak teratasi, harus dehidrasi lagi ya tadi dengan Izumio gitu ya. Minum Izumio karena Izumio itu bukan air biasa, dia karena tadi molekulnya kecil, si hidrogennya kecil sehingga dia akan cepat banget menghidrasi sel-sel juga. Selain itu juga dia akan mengaktifkan si Izumio dan Lutena itu kan ada fungsi antiinflamasinya juga tuh. Antiinflamasi itu artinya anti radang. Radang itu sendiri sebetulnya alarm tubuh ya. Nanti dia akan langsung aware nih ada alarm tubuh nih. Akhirnya diatasinlah si radang-radang itu oleh Lutena dan Izumio juga. Lalu kerusakan-kerusakan di pembuluh darah gitu ya, juga kerusakan-kerusakan di sel otot akan cepat diatasi oleh si antioksidan yang di dalam Lutena ini gitu ya, dilapisin ulang dengan cepat gitu karena dia sudah lengkap, semua organ ada sehingga cepat banget teratasi. Ada pernah ini kasus Pak Regar, kasus cikungunya. Kalau yang pasien-pasiennya banyak nih mungkin bisa ini ya, bisa dicobakan banyak testimoni pasti nih saya rasa gitu kan. Pasti udah nyoba juga nih biasanya ya. Kalau yang terapis-terapis dan sebagainya banyak ininya banyak pasiennya, insya Allah bisa banget dan ini sangat-sangat aman karena memang banyak juga dari bayi, balita sampai manula dan dewasa itu bahkan kadang sampai lemas gitu itu ya, sampai nggak bisa jalan karena dia nyerangnya otot gitu ya. Selain jadi kayak DBD plus plus gitu, orang orang kena DBD tapi plus plus juga sampai kadang-kadang sampai kayak orang lumpuh gitu ya, karena itu dia nyerangnya otot juga selain yang gejala-gejala DBD, demam berdarah, plus otot juga dia lumpuh. Insya Allah semua diperbaiki tuh sama si Lutena dan Izumio, hidrasinya dipercepat, sel-sel yang rusaknya tadi supaya tidak terjadi pendarahan gitu kan, pembuluh darahnya diperbaiki gitu kan, lalu juga perbaikan untuk si kebocoran, misalnya ada kebocoran sel darah dan sebagainya, sumsum tulangnya juga akan diperbaiki juga, insya Allah. Sel imunnya juga akan diperbaiki. Baik. Itu Pak Regar juga bilang temennya yang kena. Oh iya, kasih aja Pak Mm-mm. ininya insya Allah. Sama kayak atasi dengan seperti kayak demam berdarah gitu. Itu juga kan harus geber tuh Izumio-nya gitu ya, supaya cepat gitu ininya. Oke, thank you Bu Anis. Gitu ya Sama-sama. Pak Regar terkait dengan cikungunya dan memang masih ada penyakit cikungunya itu menyerang ya. Beberapa kali saya lihat di rumah sakit juga ada yang terkena masih ya. Ya. Dan Nah itu kan eh, tropis. Nah, penyakit ya tropis kan nyamuk betul, nih. betul sekali, Sebenarnya. betul sekali. Lingkungan tropis itu sangat memungkinkan orang kemudian terserang penyakit tersebut. Oke, dari teman-teman sekalian ada yang mau bertanya atau konsultasi bisa langsung open mic ya, di unmute langsung bisa.
konsultasi dengan Bu Anis kaitan dengan mungkin sebuah penyakit ataupun melihat ada temennya, saudaranya atau siapapun ya, terus kita bertanya-tanya apakah bisa atau seperti apa kerjanya ya. Nah, ini saatnya buat teman-teman sekalian bisa konsultasi dan tanya yang sebanyak-banyaknya karena kalau teman-teman nanti WA Bu Anis itu dijawabnya agak lama sebab sehari itu banyak banget yang mampir gitu ya pertanyaan di WA Bu Anis itu di handphonenya. Jadi Anda akan agak lama nanti mendapatkan jawabannya. Jadi kalau pengen langsung bisa dapat jawabannya bisa langsung tanya malam hari ini di kesempatan kali ini. Waktu masih memungkinkan untuk kita berdiskusi dan konsultasi ya silakan. Untuk teman-teman Izin yang bertanya, juga pengen lanjut, oke, Pak Oji, silakan. terima kasih waktunya. Bu Anis Ya. mau tanya, untuk mengatasi detox dari Lutena itu bagaimana ya? Soalnya saya sebenarnya kenal Lutena sama Izumio itu udah di tahun 2015 atau 2016. Masya Saat Allah. itu saya Seangkatan menangani kita, Kak. gimana Bu Anis? Saya Seangkatan kita. seangkatan, tapi saya Seangkatan dengan Lutenanya. baru belajarnya sekarang tentang Lutena dan Izumio. Iya, iya. Tuh, karena waktu itu saya cuma dikasih obatnya, nggak diedukasi sama sekali. Saya saat itu menangani kasus istri saya yang kena kanker nasofaring. Masya Allah. Itu udah stadium akhir ya. Terus saat setiap kali saya kasih Lutena atau Izumio, dia selalu teriak-teriak kesakitan. Itu yang saya pengen tahu bagaimana cara ngatasi untuk detoxnya itu. Itu kan mungkin detoxnya atau lagi obatnya lagi bekerja ya. Itu yang sampai dia nggak tahan, sampai dia bilang, udah potong aja leherku sampai begitu. Nah, itu saking sakitnya, karena posisinya kan memang adanya di rongga otak ya itu ya, nasofaring itu. Begitu. Mungkin ada saran dari Bu Andis kalau saya menemui kasus seperti itu gimana cara nanganinnya gitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Oji, Masya Allah, tabarakallah ya. Udah banyak banget. Nah, bagaimana cara mengatasi detox gitu ya? Detox itu jadi kayak seperti gini sebetulnya. Kayak kita kalau lagi mau bongkar rumah misalnya atau mau renovasi rumah gitu ya. Mau renovasi rumah itu kan pasti kita akan bongkar dulu yang rusak-rusak nih ya. Yang paling gampang sih sebetulnya ngecat ya, ngecat dinding. Catnya itu kan harus apa namanya? Dikelupas dulu lah, harus dibersihkan dulu ya. Atau misalnya selokan nih, selokan kita mau bersihin selokan, tapi selokannya tuh kotor banget, banyak keraknya. Kita kasih seember gitu ya, ini seember. Kerak-keraknya tuh akan lepas, tapi apakah langsung bersih itunya? Enggak. Nah, itulah saat detox itu. Jadi caranya gimana supaya si kerak-kerak itu cepat kita flush, kita cepat kita bersihkan, kita biar dia cepat keluar, biar dia cepat ngalir terus. Nah, caranya adalah perbanyak konsumsi Lutena dan Izumio, terutama Izumio ya, karena Izumio itu fungsinya lebih ke untuk menyapu, membersihkan gitu ya. Jadi kalau rumah mau direnov itu kan dibongkar dulu, itu kan pasti kebul ya, pasti ngebul, pasti kotor dan sebagainya, atapnya akan kita bongkar itu pasti kotorannya kemana-mana. Nah, itu kan harus dibersihin dulu sebelum betul-betul untuk sedangkan kalau kanker itu kan kita tahu dia itu sebetulnya tidak terlalu jangan terlalu dikhawatirkan kalau kanker, tapi memang nasofaring itu kan ini ya apa ya jembatan apa ya awal awal hidup juga kan kita dari sini dulu ya, dari nasofaring ya, yang untuk menelan itu terkait nanti pernapasan dan sebagainya memang pasti, dan itu akan banyak sarafnya loh, karena kan saraf itu kalau sakit sebetulnya kalau biasanya kalau di kanker itu saat pasien masih merasakan sakit itu namanya alhamdulillah berarti sarafnya masih berfungsi gitu. Yang paling payah itu kalau sarafnya sudah tidak berfungsi sehingga tidak merasakan sakit. Nah, itu sebetulnya yang lebih mengkhawatirkan gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kayak gitu ya itu perbanyak Lutena dan Izumio-nya, terutama Izumio-nya supaya apa? Supaya nge-flush lebih cepat dia membersihkannya gitu ya. Jangan khawatir overdosis dan sebagainya, karena tadi cepat banget untuk diserap oleh sel tubuh gitu ya. Kalau memang sakitnya tidak terkira gitu ya, skalanya sudah dari 1 sampai 10 mungkin 8 atau 9, minum aja obat pereda nyeri nggak apa-apa kalau memang bisa ini sakit. Tapi
kalau bisa bertahan, insya Allah tidak akan ada harmful sebetulnya. Mending mana nih ya namanya mau sehat ya ada sakit dulu, walaupun memang pasti sakit. Kenapa? Karena kanker itu kan sebetulnya saat sel yang harusnya membelah sehari tadi siklusnya itu ya hanya 2 misalnya, ini otaknya salah perintah gitu. Jadi selnya itu membelahnya terlalu banyak. Saat sel membelah terlalu banyak, sedangkan organ-organ tubuh kita ini udah pas nih dari tenggorok, dari kepala sampai ujung kaki itu udah pas tempatnya. Tapi saat dia membelah terlalu banyak kan dia akan jadi membesar tuh, makin besar sehingga dia akan makan tempat orang. Nah, saat dia makan tempat orang itu udah apa yang nyedeken kalau kata orang Sunda mah ya. Oh, geser lah itu jadi makan tempat orang, makan kapling orang, itu kan banyak jaringan saraf dan sebagainya itu ya. Tubuh kita kan ada banyak banget jaringan sarafnya, kayak jaringan listrik segala macam. Nah, saat dia membesar, dia akan menekan sel-sel saraf tadi, yang mana sel saraf tadi fungsinya memang untuk alarm kita gitu ya, bahwa ini ada sesuatu nih gitu, ada sesuatu di tempat ini gitu. Jadi ya insya Allah, dan memang pasti kalau kanker itu memang harus banget otaknya yang harus juga diperhatikan gitu ya, karena semua akan diperintahkan oleh otak. Kerja otak itu nanti yang akan memerintahkan sel itu membelahnya normal atau membelahnya over menjadi kanker tadi gitu ya. Nah, Lutena itu udah keren banget karena dia selain juga memperbaiki organ yang tadi misalnya kena kanker nasofaring, nanti sel-sel di nasofaringnya itu yang akan dinormalkan, tapi juga nanti sekaligus si sel otak juga akan diperbaiki karena di Lutena ini ada otak gitu ya, ada otak, sorry. Di otak ini ada lutein yang mana jadi bahan dasar si Lutena. Belum lagi nanti Izumio itu dia akan cepat juga masuk ke dalam otak karena tidak semua bahan bisa masuk ke otak. Barriernya kuat banget nih di sini di leher, di Allah bikin tubuh kita barriernya kuat banget. Barrier itu apa? Barikadenya supaya tidak sembarangan bahan dan harmful ya, racun dan sebagainya bisa masuk ke dalam otak gitu ya. Nah, ini keren banget. Jadi semua nanti organ akan diperbaiki dari mulai organ nasofaringnya hidungnya misalnya, atau di belakangnya, atau nanti dari sistem pencernaannya juga. Dan ini emang luar biasa, jadi solusi banget gitu. Jadi insya Allah kalau detox itu, kalau saya perbanyak lagi minumnya. Kalau yang lain kan biasanya kalau detox dikurangin aja, enggak. Kalau saya banyakin lagi, insya Allah akan sangat aman gitu ya, akan sangat aman dan akan mempercepat. Seperti tadi kita nyapuin dulu biar cepat, gimana caranya biar makin banyak yang nyapu makin cepat proses penyembuhannya. Jadi gitu ya Pak siapa? Nah ini Oji, Bu Ois tadi, Bu Oji, suaminya Oji. luar Ya, biasa tuh ininya. ya. terima Pak kasih Oji. banyak. Bu Anis, mungkin ada mau ditambahkan dari kesaksian apa Bu Ois yang mungkin suaminya mengalami detox ya, mumpung Bu ada Oisnya Bu Ois. lagi nge-mall, lagi makan. Ya, 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 ya. Oke, 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 oke. Ya. Gimana Pak Oji? Ada yang mau ditanyakan lagi? Eh, kayaknya sih saya belum dapat clue-nya nih gitu. Mana? Clue-nya Gitu Bapak kan. tadi clue-nya ditanyakan kan bagaimana cara mengatasi Kiat-kiatnya ininya? untuk mengatasi detoksnya itu kan. Ya, Kan detoksnya ya. sakit banget, bener sampai teriak-teriak gitu kan. Gitu Bu Anis ya. Karena memang udah stadium lanjut, dan Hah? saat itu yang ngasih Hiltena sama Izumio tuh nggak ada edukasi lagi ke saya. Saya tanya pun, ya udah dikasih aja Pak gitu. Gimana saya Udah ininya ya? Tiap diperbanyak aja Pak, diperbanyak kuantitasnya diperbanyak gitu. Tadinya minumnya berapa, tambahkan lagi kuantitasnya diperbanyak karena kan memang eh, makanya pengobatan kanker itu kan biasanya dengan kemoterapi atau radiasi ya. Kenapa? Karena memang harus secepat itu gitu loh untuk untuk menghadap si pembelahan yang terlalu cepat gitu ya, terlalu cepat di abnormal sehingga harus dibom gitu, dibom kayak kemo itu kayak ngebom gitu ya. Nah, saat ngebom itu kan tidak bisa milih lokasi, tidak bisa milih target yang benar gitu. Jadi mau yang sehat, mau yang sakit semuanya di itu. Nah, itu sedangkan itu ngebom ya, sedangkan ini Lutena kalau cuman sedikit ya kebayang dong akan kalah gitu loh. Kecepatannya akan kalah dengan sel kanker yang terlalu cepat. Jadi
solusinya yaitu diperbanyak. Tapi kalaupun tidak kuat banget gitu ya, tidak kuat banget untuk menahan rasa sakitnya, ya pakai aja obat anti nyeri. Pasti juga dikasih, dokter juga akan kasih ya. Pakai saja obat anti nyeri, disugesti gitu ya. Dan juga disugesti juga ya, kalau obat anti nyeri juga pasti akan ada reaksi juga ya gitu kan, biar supaya bisa lebih nyaman tubuhnya, walaupun obat anti nyeri itu kan bukan solusi juga sebetulnya gitu ya. Jadi sebetulnya kalau pasiennya biasanya kita kalau paham apa yang terjadi di dalam tubuh, kenapa kok badan saya bisa nyeri banget nih minum Lutena dan Izumio, seandainya bisa dipahamin, insya Allah akan lebih mudah gitu. Jadi kayak saya nih misalnya, ini apa sih saya dulu penyakit ya kok bisa ya apa sampai ngebakar tenggorokan gitu ya, tenggorokan saya kok kayak kebakar, mual terus ini terus, tapi kok gini amat gitu ya. Jadi sayanya jadi agak putus asa gitu, ke dokter tapi kok nggak sembuh-sembuh gitu. Nah akhirnya saya pelajari, saya pahamin, oh itu namanya GERD gitu kan. Jadi bukan sekedar asam lambung yang tidak sel lambung yang rusak, tapi juga ada katup yang rusak juga, otot di katup ini yang dol juga. Nah saat saya pahami itu, lalu saya pahamin juga cara kerja Lutena dan Izumio seperti apa, insya Allah saya akan lebih bisa mengkondisikan otak saya bahwa oh oke, itu sakit, tapi sakitnya insya Allah dalam rangka sedang perbaikan gitu. Kalau sekarang masih sakit nggak Pak Oji, istrinya? 2017 sudah nggak ada, Bu. Oh, Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Jadi memang itu apa namanya? Kalau dulu mungkin ketemu saya ya, mungkin bisa saya jelaskan gitu. Saya makanya kalau pasien-pasien kanker biasanya saya tidak akan lepas begitu saja. Maksudnya lepas begitu saja tuh tidak akan. Sekarang juga banyak sih saya, kalau orang-orang mungkin bilang, Bu Anis mah enak kerjanya di rumah sakit kanker, jadi pembeliannya pasti banyak. Oh tidak, saya tidak menjual di rumah sakit gitu ya, karena kode etik ya. Jadi saya tidak sama sekali menawarkan, tapi kalaupun ada yang mau beli, teman-teman teman saya suka rekomendasikan gitu kan. Bu Anis nih ada yang pasien kanker, oh nggak bisa begitu aja. Kalau pasien kanker harus saya edukasi dulu, ketemu saya dulu, harus paham dulu penyakit itu apa, kanker itu apa, harus paham dulu Lutena dan Izumio apa, bagaimana cara kerjanya dalam tubuh. Kalau sudah paham, baru bisa konsumsi, dan konsekuensinya harus berani banyak, karena kalau sedikit aja sebetulnya bisa sambil banyak pilar kan untuk sehatnya, sambil kesehatan mentalnya juga diperbaiki, lalu juga makanannya juga diperbaiki dan sebagainya, bisa alon-alon asal kelakon itu sangat bisa membantu Lutena ini. Cuman kan kadang-kadang orang suka banyak nggak sabaran gitu ya. Ya mudah-mudahan Pak Oji diberi kesabarannya, insya Allah makin ke sini mungkin sambil belajar lagi, insya Allah, karena memang tidak bisa sekali ya kita mempelajari ini juga. Betul, mungkin betul. karena concernnya gitu ya. Banyak hikmahnya sih, banyak hikmahnya. Dari situ saya jadi belajar tentang pengobatan Tibun Nabawi dan segala macam. Cuman ya sangat disayangkan aja waktu itu edukasinya nggak ada ya, dan Lutenanya waktu itu masih banyak, saya juga nggak tahu penggunaannya gimana, jadi sampai kedaluarsa. Terus tapi Izumio-nya diminta lagi tuh sama orang yang jual. Kalau masih ada buat saya, itu cuma kepake berapa kok, 5 atau berapa gitu. Ya udah saya kasihan aja, hampir 1 dus kan itu ya udah. Ya insya Allah ganti yang banyak ya Pak ya. Amin. Kalau tidak kan ada hikmahnya, jadi Bapak jadi pelajarin juga kan gitu. Jadi pelajarin, jadi makin yakin, jadi makin paham, bisa membantu orang lain gitu kan. Mungkin istrinya Qadrullah sudah nggak bisa dibantu, tapi Bapak bisa pay it forward gitu ya. Saya bisa membayarnya dengan membantu yang lainnya gitu. Oke. Betul, Bu Anis. Ya, terima kasih Bu Anis. Ya, sama-sama. Mas Budi, terima kasih. Sama-sama Pak Haji. Boleh nambahin nggak? Siapa nih? Oke, saya izin Bu Pak Anies, Ade. boleh. Apa ini? Ada 2 nih Saya soalnya. Ya, kalau saya mau nambahin yang buat Pak Oji tadi. Gini. Bu Ade kan nambahin, Bu Lili mau bertanya. Ya udah. Disimpan dulu pertanyaannya Bu Lili. Bu Ade nambahin, jangan terlalu lama, silakan. Iya, tadi yang berkaitan dengan proses detox ya. Saya kebetulan yang mungkin paling sering juga mengalami proses detox, yang karena kemarin tuh sempat
7 tahun lamanya tidak konsumsi Lutena, kemudian saya baru konsumsi lagi Lutenanya. Jadi baru mulai detox lagi gitu ya. Dan itu kemarin tuh kalau yang saya lakukan ketika proses detox itu terjadi, itu saya konsumsinya lebih banyak dan lebih sering, Pak. Jadi dengan seperti itu proses apa ya? Perbaikan selnya juga lebih cepat ya dibandingkan kalau kita konsumsinya misalnya pada saat proses detox itu terjadi kita hanya konsumsi 3 kali sehari gitu ya misalnya. Tapi kalau yang saya lakukan ketika proses detox itu terjadi, saya lakukan mungkin bisa tiap 2 jam saya konsumsi Lutena, tiap 1 jam saya konsumsi Lutena, dan itu akan cepat sekali proses detoxnya itu teratasi. Atau kalau misalnya pada saat kondisi tertentu, misalnya kemarin ya, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba dari leher sampai ke tangan itu sakitnya luar biasa yang saya alami itu sampai sudah proses udah nggak tahan gitu ya. Itu saya akhirnya memang konsumsi pereda nyeri. Tapi habis itu enak banget Pak. Habis itu cepat sekali. Jadi sampai sekarang itu udah saya nggak pernah ngerasain lagi. Jadi kalau misalnya mau dirutinkan, Lutena itu diminum tiap jam, tiap 2 jam, itu nggak masalah. Insya Allah itu aman sekali. Saya sudah ngalaminya soal. Itu aja sih kalau yang saya alami ya. Gitu Pak Oke, Budi. thank you Makasih. Bu Ade, itu Terima kasih tambahannya keren banyak. banget ya. Thank you, Bu. Alhamdulillah. Jadi teman-teman sekalian, memang kalau untuk proses memperbanyak konsumsi Lutena dan Izumio, itu bisa dilakukan per jam ya. Jadi ketika memang kondisinya darurat, rasa sakit dari detox tersebut atau rasa efek positifnya itu kuat banget, bisa dikonsumsi per jam ya. Setiap jam sekali itu bagus banget ya. Dan memang kami punya bapak mertua itu kan mengalami beberapa kondisi ya dari sakitnya yang disebabkan karena TB paru itu ketika kondisinya sangat sakit gitu ya, itu memang betul-betul kita berikan per jam ya, per jam satu, lalu kemudian naik lagi jadi 2 per jam. Jadi sehari itu bisa 15 sampai 20 butir ya. Jadi tapi prosesnya alhamdulillah dengan usia segitu tidak mengalami kondisi yang seringkali dialami oleh orang yang sakit TB paru ya, entah itu muntah darah atau apa gitu. Tapi alhamdulillah Bapak cukup kuat gitu ya, nggak sampai mengalami kondisi seperti itu ya. Dan sangat bagus, intinya jangan khawatir overdosis ya kan gitu ya. Nanti kalau terlalu banyak overdosis enggak, paling over kantong aja ya. Over, over kantongnya agak gede gitu. Tapi Karena itu bisa konsumsinya kan lebih diatasi banyak. juga Pak sama Lutena Izumio Iya, over Iya. kantong. saya izin Iya. Silakan Bu Lili, ada apa nanya. Ya, silakan. hanya Halo Bu Lili. boleh. Waalaikumsalam. Ya, mau nanya ke Bu Ani berkaitan dengan masih sekitar kanker dan miom. Iya. Ya. Halo Bu Lili. Bu. Halo. Bu Lili mana? Ketendang ya? Keluar deh. Lah. Oke. Ah, nanti biar masuk. Ya, halo Bu Lili. Halo Bu Lili. Ya. Suaranya terdengar, Pak? Oh, dengar. Jelas. Ya, jadi langsung aja saya mau nanya ke Bu Anis. Untuk saat ini kan memang saya sedang ada kakak sahabat itu konsumsi ya, baru mulai hari Jumat lalu. Nah, itu perkembangannya mungkin konsumsi 2 hari. Ini kasusnya lebih ke miom ya. Miom ini sudah pernah operasi, tapi dengan
operasi itu malah sekian bulan kemudian tuh pertumbuhan minumnya itu lebih minum lah nih satu persen Izumio dan Lutena. Ini proses detoxnya juga sama seperti yang tadi Hilang suaranya, Bu? Hilang suaranya ya. Ya. Kayaknya ada masalah di sinyal ya. Coba Nanti diketik aja, Bu. ya, Bu Lili diketik aja Bu. Suaranya melemah. Jadi gini, langsung ini detoxnya itu sakit, terus 2 hari minum itu keluar gumpalan-gumpalan putih gitu. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah semua proses minum di saat minum es Lutena itu seperti itu, atau mungkin beda-beda ya, karena agak khawatir tuh yang konsumsi gitu kan, sakit dan keluar gumpalan-gumpalan putih gitu. Minum 2, jalan 3 hari ya, gitu. Nah saat ini tuh udah masuk hari ke-5, itu masih ini. Jadi memang saya sarankan tambah Masih apa Bu? gitu. Masih keluar? Untuk keluarnya sudah nggak banyak, tapi sakitnya masih. Jadi saya Oh, sarankan sakit biasanya masih. kan 335, saya sarankan saya suruh tambahkan 557 gitu. Mm-mm. Nah ini belum update sih hari ini, tadinya mau ikut Zoom, cuma entah ada halangan apa, saya WA belum Iya. dibalas Mm-mm. gitu. Oke, ditangkap. Minimal Iya, 557, Izumio-nya juga minimal cari 3 atau 5 gitu. Atau iya juga bisa betul. seperti kayak Bu Ade tadi ya, per jam gitu kalau perlu. Sejam, 2, 3 gitu. Jadi saat Iya. sakit, jadi nggak perlu nunggu ini. Jadi saat sakit minum, saat sakit minum gitu ya. Jadi sehingga tadi, jadi saat tubuh bereaksi langsung disupport sama kita gitu. Sakit itu kan sebetulnya alarm tubuh ya. Alarm tubuh saat sedang memadamkan api gitu ya. Nah, itu ada sakit, ada demam dan sebagainya, itu sebetulnya alarm tubuh. Nah, saat kayak gitulah sebetulnya bukan dimatikan alarmnya, bukan minum obat anti nyeri atau obat demam dan sebagainya, tapi kita support nih supaya tubuhnya si pemadam apa namanya si petugasnya itu supaya lebih kuat lagi gitu. Kasih makan terus petugasnya supaya bisa mengatasi hal tersebut gitu. Jadi dibanyakin, kalau perlu dipersering. Jadi kualitas dan kuantitas gitu ya. Kuantitasnya juga perbanyak dan juga di waktunya dirapatkan gitu. Kalau bisa memang harus banyak. Dan tadi ya khawatir dengan banyak yang keluar, terus maunya gimana? Maunya dikepin aja gitu, sayang. Kan enggak ya, ya nggak apa-apa, biar keluar, emang harus Enggak, Bu. dikeluarin toh. Maksudnya apakah prosesnya rata-rata seperti itu, katanya gitu? Beda-beda tiap orang, Bu. Proses detox itu kan memang keluarnya kan lewat lewat organ-organ pembuangan kita. Organ-organ pembuangan kita kan ada yang dari air seni, ada kalau perempuan mungkin dari, apalagi itu masalah rahim, dia ada lubang pembuangannya sendiri kan, alat kelaminnya kita, vagina dan sebagainya, serviks dan sebagainya. Lalu juga dari keringat juga, lubang-lubang di dalam tubuh itu yang akan jadi tempat sekresi. Sekresi itu untuk membuang zatnya yang tidak kita butuhkan gitu. Nah, itu saat itu tertutup atau tidak ada yang keluar, itu yang justru harus dikhawatirkan, karena memang itu sudah wayahnya harus sudah keluar gitu. Nah, sebetulnya beda-beda nanti tiap orang, ada yang soft gitu ya, keluarnya ada yang soft gitu. Soft itu artinya tubuhnya juga akan membantu, karena pengeluaran juga bisa juga diserap lagi oleh tubuh gitu ya, diserap lagi oleh tubuh, nanti akan dikeluarkan kayak tadi berupa cairan gitu dan sebagainya. Tapi juga ada yang memang harus, nanti si Izumio Lutena ini akan cerdas sendiri dia apa namanya apa istilahnya, sinyalnya atau apanya, radarnya itu kan kuat banget gitu. Dia akan bisa screening bagaimana caranya untuk mengeluarkan si racun-racun atau penyakit-penyakit atau hal yang tidak beres di dalam tubuh kita. Dia akan bisa mengantisipasi sendiri gitu. Sebetulnya enak sih, kita nggak perlu mikirin ya. Jadi udahlah minum. Makanya memang kayak kasus Pak Oji juga mungkin bukannya
apa ya, nggak tanggung jawab atau apa mungkin yang menawarkan, tapi memang seringnya memang kita bilangnya Lutena itu tinggal taruh aja di lapangan, dia lari sendiri. Artinya apa? Udah minum aja, ya, tapi sesuai dengan peruntukan ya. Kalau orang sehat 3, berarti orang sakit lebih banyak lagi, dan makin gede penyakitnya, makin banyak penyakitnya lebih banyak lagi gitu. Jadi kalau ibu tanya, memang begitu ya Bu, detoxnya beda-beda tiap orang gitu ya, dan itu sebetulnya experience masing-masing ya, pengalaman masing-masing. Tapi ya kalau logikanya sih, masuk logika saya sih ya, namanya ada miom itu kan ada benda asing di dalam rahim, sedangkan rahim kan ada salurannya. Nah, kalau emang keluar putih apa namanya, entah itu putih-putih apa, kalau saya bilang ya itu memang yang harus dikeluarkan, karena itu tidak seharusnya ada di dalam tubuh gitu ya. Nanti kalau sakitnya ya berarti tinggal tadi, apakah tadi Bu Oi sudah jawab ya, memang kalau sakit itu sebetulnya insya Allah biasanya sih sudah pernah rasakan juga. Kalau detox itu lewat detox semuanya ya, proses detox itu sebetulnya adalah recalling gitu kan. Sakit yang dulu sudah pernah dirasakan tapi mungkin diabaikan, sedikit diabaikan. Nah, sekaligus pas saat itu sekaligus disatukan, itu rasa sakit kan jadi agak lebih banyak gitu, lebih kerasa. Nah, itu yang harus dipahamin, bahwa tidak akan insya Allah tidak akan mencelakai ya, sebetulnya sakitnya ya wayahnya ditahan aja gitu kan, atau ya kalau nggak minum obat pereda sakit boleh, atau tadi kayak Bu Ade per jam aja kalau perlu minumnya gitu ya. Saya juga gitu kalau misalnya lagi capek atau lagi vertigo atau dulu ya, tapi udah sejak minum konsumsi Lutena ini hampir tidak pernah lagi kambuh. Jadi kalau memang saya gitu ya diseringin aja gitu, karena tubuh kita juga kan perbaikannya mungkin per jam gitu ya, per detik gitu. Nah, itu kita support gitu ya. Gitu ya Bu Lili. Bu Lili tinggal di mana? Di ini Bu, Bekasi, daerah ini sih, Cakung. Lah, Jakarta juga. Tuh kapan ketemu kita, kapan-kapan ngobrol di Dekat kantor. saya Bu itu, Bisa. saya di Harapan Indah. Nah tuh, Iya. kita kapan ketemu, kan enak kalau ngobrol langsung nih. Saya lebih suka ngobrol langsung dibanding chat gitu ya. Apalagi lah di telepon, kalau telepon udah pasti nggak saya angkat deh. Boleh Nggak Bu bisa lihat Anis, orangnya. saya harus banyak belajar nih dari Bu Anis. Iya, ya sama-sama belajar Pak. Nanti saya juga pasti banyak belajar dari para terapis, para ini, karena Pak kasusnya pasti lebih banyak ya, gitu kan. Harapan Indah dekat saya dong. Nah, Iya, tuh. biasanya Wah, tuh bisa ketemuan banyak ternyata. Ayo ngumpul di BBC aja. Tuh, ngobrol di BBC lebih dekat ya. Iya, Sabtu kita bikin BBC ya Pak ya. Iya. Warga tetangga perumahan, Pak Ayo Oji. kita ramaikan BBC untuk edukasi. Bahkan kemarin itu saya berpikir gimana kalau seandainya kita mengadakan kayak semacam penyuluhan kesehatan, pemeriksaan kesehatan gitu ya kepada masyarakat sekitar BBC gitu ya. Itu akan sangat seru banget tuh kita berbagi manfaat dengan mereka tuh. kan. Benar-benar Pak. Sampingnya pasar pula kan. Iya, kita Boleh tuh undang. Pak Budi, boleh tuh kayak gitu, karena di tiap RW kan, baik di Jakarta maupun di Bekasi kan ada sebulan sekali kalau nggak salah, di minggu keberapa itu ada ngumpulin ibu-ibu yang untuk pengecekan gula darah segala macam itu, gitu. Iya. Jadi nanti bagus Pak. Jadi saya kemarin sudah bilang sama Bu Eni, istri saya juga kan ada kepikiran gitu ya untuk mengadakan acara semacam itu dalam hal supaya keberadaan BBC itu diketahui oleh banyak orang, khususnya di area-area situ ya. Maka kita tidak bisa untuk menunggu saja, kita harus jemput bola. Makanya kemudian ada kepikiran untuk bikin kayak semacam itu agenda penyuluhan kesehatan, pemeriksaan kesehatan. Nanti bisa kita adakan pemeriksaan kesehatannya itu banyak ya, sambil nanti kita edukasi dari sisi kesehatan alaminya, kita edukasi. Nanti ada cek, misalkan cek tensi, cek gula darah, gitu ya, cek karotenoid, gitu ya. Dan itu sangat-sangat berkesan lah insya Allah, dan itu bisa menjadikan orang-orang itu jauh lebih kenal dengan Naturali Plus, dengan Lutena ataupun Izumio. Dan itu tidak bisa dikerjakan sendiri gitu loh. Maksud saya, kita
kerja bareng, kita kerjasama, lalu kemudian kita tentukan tanggal hari, lalu kemudian kita sounding ke masyarakat ya melalui bisa jadi sosial media ataupun juga langsung datang ke tempatnya misalkan di RW berapa, nanti diundang ibu-ibunya ke BBC gitu ya untuk agenda kita tersebut. Itu bisa itu kalau kita kerjasama seperti itu ya. Yang mau nanti langsung aja kita Kerja sama ngobrol tim, Pak Budi. Itu kerja paling sama bagus. tim gitu ya. Itu bisa itu. Nanti kan kalau misalkan ada tindakan dalam hal ini mungkin ada ya mungkin di terapi lah ya. Dipijit-pijit dikit kan di sini ada banyak banget nih teman-teman terapis yang bisa ngebantu kan. Kolaborasi ya. Ya, jadi mereka dapat banyak lah layanan-layanan kesehatan itu ya. Insya Allah itu sangat-sangat memungkinkan buat BBC semakin dikenal teman-teman sekalian gitu. Ya. Ya Pak Budi, saya mau nambahkan ini ada pertanyaan di ini juga di chat ya. Ada Lutena untuk penyakit herpes dari Budian udah dibantu jawab Bu Eni. Terima kasih. Saya ini sedikit ya buat edukasinya sedikit supaya nanti juga bisa, karena kalau ada yang kritis juga, misalnya pertanyaannya kritis gitu, pasiennya kritis, bisa jawab bagaimana emang kok bisa jadi nanti nggak kayak Pak Oji lagi gitu kan, udah pokoknya minum aja gitu. Tapi kalau bisa menjelaskan bagaimana cara kerjanya dalam satu penyakit itu akan lebih powerful gitu ya, akan lebih pede kitanya gitu. Jadi kalau herpes itu kan virus ya, virus yang menyerang rata-rata menyerang kulit gitu ya. Jadi organ apa nih yang akan kita perkuat, yang akan kita support oleh si Lutena dan Izumio itu? Organ yang terkait itu ya berarti kulit dan juga sistem imun ya, sel-sel imunitas, sel-sel tentara kita gitu ya, sel-sel darah putih dan sebagainya, itu yang akan dinutrisi oleh apa namanya si Lutena ini, juga Izumio, karena Izumio juga fungsinya untuk mengusir tadi ya, mengusir apa namanya radikal bebas, juga virus dan sebagainya, sama Izumio nanti yang diusirin juga, lalu Lutena nanti akan menguatkan. Karena apa? Karena nanti efeknya akan banyak banget tuh kalau udah kena herpes itu kan kulit ya, kulit nanti akan bisa melepuh dan sebagainya. Kalau kenanya di kulit tangan mungkin masih bisa nggak itu, tapi kalau udah kenanya di kulit mulut gitu kan, sekitar mulut, sekitar kan jadi nggak bisa makan. Jadi nggak bisa makan, efeknya apa? Kurang nutrisi, lalu dehidrasi dan sebagainya. Nah, nanti masuklah Lutena di sini dan Izumio akan memperbaiki kulitnya si apa namanya pasien tersebut gitu ya, sehingga lebih kuat. Dan juga memang terkait juga saraf, karena dia akan nyerang saraf juga kan, makanya kadang-kadang sebelah gitu ya, sebelah atau kadang berputar juga gitu kan. Nah itu kan juga terkaitnya sama otak juga gitu kan, nanti saraf-saraf di sel otak juga nanti akan berpengaruh juga gitu. Nah nanti kan si Lutena lagi-lagi ada di otak gitu ya, si lutein itu ada di otak, belum lagi nanti hidrogennya nanti bisa masuk ke otak, sehingga otak bisa mengkondisikan untuk memerintahkan sel saraf, sel imun dan sebagainya, dan kulit dan sebagainya bisa diperbaiki lagi. Jadi kulit juga dikuatin. Makanya kalau pasien-pasien kanker atau miom dan sebagainya atau apalah tumor dan sebagainya, kalau misalnya pecah atau apa ya, ada jadi luka gitu, jadi apa, itu biasanya kulitnya nggak kuat. Makanya saya suka sarankan perkuat kulitnya gitu ya, dengan cara apa ya, kalau perlu gimana caranya itu kulit biar lentur lah, jadi tidak rapuh gitu ya. Minum yang banyak Lutenanya, Izumionya, kalau perlu diolesin atau minyak zaitun, atau juga si Izumionya disemprotkan gitu, supaya apa, si selnya juga, sel kulitnya juga dari luar dan dari dalam bisa terjaga, sehingga bisa lebih kuat gitu untuk menghadapi gempuran dari si virus-virus herpes ini gitu ya. Pasti memang sakit, tapi jadi semua teratasi gitu, semua tercover gitu, dari kepala, dari otak, dari kulitnya, dari sel imunnya, semua bisa teratasi hanya dengan makanan Lutena dan minuman dari Izumio itu. Gitu ya Bu Oke. Dian ya. Untuk atasinnya lebih ini ya, tadi tambahin kayak Bu Eni bilang tadi gitu ya. Lalu Bu Ade untuk masalah bakteri dalam tubuh ya, tadi sama, bakteri sama virus kan sama. Jadi nanti tubuh kita dikuatkannya sel-sel imunitasnya, sel tentaranya gitu ya, sel leukositnya dan sebagainya, sel limfositnya dan sebagainya, makrofagnya segala dikasih makan supaya mereka yang kerja gitu. Nggak usah kita kasih tambahan apa namanya dari luar. Jadi mereka aja yang suruh kerja, kita kasih supply makanannya sama mereka gitu ya. Dosis efektifnya tergantung
eh, tergantung beratnya penyakit ya Bu Ade ya. Jadi kalau makin banyak ya makin cepat gitu ya. Kalau kasus ibunya Bu Ade mungkin harus banyak banget gitu ya. Dan juga kuatkan dari luar juga sebetulnya sama Izumio disemprot dan sebagainya. Gitu ya ininya. Ya, oke. Jam 9.30 kayaknya waktunya sudah mulai habis ya, mau over bahkan sudah lewat, tapi sepertinya teman-teman masih tahan, ini keren banget ya. Alhamdulillah. Eh, Semoga ya, ini saya jadi kepikiran gitu loh. Memang kalau terkait dengan detok itu, ya yang tadi untuk nambahkan daripada jawaban Bu Lili ya, bahwa setiap organ itu detoknya beda-beda. Ya, saya punya file bentuknya Word, nanti semoga saya cari ya bisa ketemu lagi. Jadi dari file itu saya jadi lebih paham gitu. Kalau sakitnya ini di area organ ini, maka biasanya detok yang keluar adalah seperti ini ya. Contoh misalkan ketika ada masalah di paru misalkan, biasanya detok yang keluar itu akan terlihat di area-area luarnya atau kulitnya. Biasanya ada yang terasa gatal di area-area kulitnya ya. Itu tandanya artinya mengalami proses detoksifikasi bagian paru gitu ya. Nah itu, Ya, betul itu bapak saya begitu Pak Budi. nah iya kan, gitu. Iya. Jadi teman-teman sekalian, ada memang ketika konsumsi lutein ataupun izumio, organ mana yang ada masalah itu akan keluar detoksifikasinya atau keluar rasa, bahasa kalau dulu saya pernah belajar itu direct of cure ya, DOC itu rasanya beda-beda. Kadang di organ mana dia sakit nanti munculnya detoknya seperti ini ya, DOC-nya seperti ini gitu ya. Ada di organ lain lagi beda lagi seperti itu. Nah, semoga nanti kalau saya cari filenya ketemu, saya share di grup ya. Nah, bisa saya share di grup apa NBC Health Class ya. Jadi kalau memang teman-teman sekalian mau lanjut konsultasi, lanjut edukasi, nanya-nanya dan sebagainya, ke depannya bisa di grup tersebut ya. Yang linknya sudah saya share di kolom chat ya, yang sudah saya share di chat box. Silakan klik aja langsung join ya. Iya benar itu healing crisis namanya ya kalau di media Ya, katanya. healing crisis atau direct of cure dan lain sebagainya lah istilah itu ya. Jadi insya Allah semoga ketemu tuh filenya. Soalnya udah lama banget itu, di awal-awal saya masuk Naturally Plus itu dapat itu ya. Cuman nggak tahu di mana saya simpan. Semoga saya dapat nanti. Karena Saya memang share. itu reaksi tubuh untuk membuang. Dia cari jalan di lubang-lubang pembuangan sebetulnya. Tapi saat Iya. ada Mm-mm. hambatan, ya itu nanti kan dia akan berusaha menjebol gitu ya, akan berusaha memang cari jalan keluar gitu. Nah, itu Betul banget. nanti yang harus dibantu, kita bantu untuk Mm. nge-flush biar cepat Mm-mm. keluarnya gitu ya. Ya, dan informasi itu penting teman-teman sekalian untuk kemudian kita bisa menjawab ya daripada keluhan customer kita ketika konsumsi L-Lutein atau Izumio. Jadi kita bisa jawab, tidak hanya sekedar oh ayo minum aja, dibanyakin lagi. Kan kita nggak bisa ngejelasin gitu loh. Ya, Ini penting banget itu Mas Budi. ini Tapi masalahnya. ada triknya juga sebetulnya. Heeh. Kadang-kadang orang itu tersugesti juga. Jadi kalau saya pengalaman saya ini kita berbagi pengalaman aja ya. Kalau pengalaman saya tidak akan sebutkan di awal proses detox itu gitu ya. Karena apa? Karena orang nanti akan tersugesti nih. Jadi, sakit ini kecuali memang benar-benar sudah diedukasi. Kalau benar penyakitnya berat, biasanya kalau kanker dan sebagainya, pasti akan saya edukasi bahwa kemungkinan nanti akan di ini karena memang berat. Tapi biasanya kalau yang nggak terlalu berat-berat, yang ringan-ringan gitu ya, saya jarang itu. Tapi akan saya follow up sering ya per hari gitu. Misalnya bagaimana sekarang kondisinya, nah baru nanti itu nggak apa-apa, itu prosesnya seperti ini seperti. Karena kalau dari awal sudah diinikan duluan, orang kadang-kadang suka jadi takut gitu. Suka jadi takut untuk konsumsi. Saya takut nggak mau terusin lagi, sakit gitu. Tapi kalau kita bisa nguatin sih nggak apa-apa ya gitu kan. Kayak suaminya Bu Ois itu kan. Jadi kalau nggak Bu Ois nguatin mungkin nggak akan lanjut ya, karena ayo yakin ini paham. Makanya kita tuh harus paham banget Pak, untuk bisa menjelaskan prosesnya ke pasien gitu ya, keluarga, terutama keluarga harus bisa
dipahamin gitu, dikasih edukasi gitu ya. Nah, itu butuh pendampingan Bu Anis ya. Iya, Ya, betul. makanya Itulah bedanya. ada kelas NBC ini, ada NBC Health Ya. Class ini tujuannya adalah untuk pendampingan Pak Oji. Jadi supaya kita itu jalannya nggak sendirian gitu ya, ada bimbingan, ada pendampingan gitu ya. Itu Nah, itu enaknya yang kalau bikin kita berbeda ya Pak ya, dari yang lain misalnya apa dari online atau sebagainya, bisa beli online murah, ya silahkan, tapi nggak ada pendampingan, nggak ada sesi konsultasi gitu kan. Ini bedanya kita, nilai lebihnya, service excellence-nya harusnya ya. after selling. Oke, teman-teman semuanya, alhamdulillah banyak hal yang bisa kita dapatkan malam hari ini, ilmu tambahan, pengalaman, ya kesaksian dan lain sebagainya, yang tentu itu akan menjadi amunisi buat kita untuk semakin ngegas ya di Naturally Plus dalam hal memberikan pelayanan atau konsultasi ataupun sharing tentang manfaat Izumio dan S-Lutena ya. Baik, alhamdulillah. Ini jam sudah lebih daripada waktunya, tentunya teman-teman juga sudah sudah apa ini? Bukan lowbat ya, kayaknya masih menyala ini, matanya masih menyala semua. Lihat ini matanya Bu Ati masih menyala, Regar masih menyala ini ya. Kecuali yang di off kamera nggak tahu menyala ataukah sudah redup. Pak Oji off kamera, siapa tahu pernah ketemu ya. Ya kemarin Bu Anis di Saya udah berapa kali ketemu Bu Anis sama Mas Budi. Nggak pernah nanya Pak. Di BBC. Iya. Ya. Mas Yalo, maaf ya. Gelap tuh nggak kelihatan Pak. Tolong dinyalakan kameranya. Saya mau foto ya. Kita mau foto bareng sebelum kita closing. Ya, kita berfoto bersama, boleh yang punya produknya diambil dan kemudian ditampilkan gitu ya supaya jadi branding atau jadi iklan. Boleh pakai Izumio, boleh pakai Lutena, boleh. Ya. Boleh juga sambil jalan gitu kayak Bu Is gitu ya, sambil jalan gitu Bu Is. Pulang. Oh, belum jam 12. Cinderella belum boleh pulang. Oke ya. Baik. Yuk, silakan. Sudah siap. Are you ready? Yuk kita foto bareng-bareng ya. Gelap ya. Oh, buka ya. Nah gitu. Jangan sampai kelihatan jidatnya doang ya. Ya, pastikan Anda kelihatan wajahnya, jangan jidatnya doang ya. Nyalakan lampu. Nyalakan lampunya Bu Lili ya. Bu Lili nggak kelihatan wajahnya. Sengaja biar nggak bangun dedeknya. Oke, siap. Oke, siap. Saya hitung sampai 3. Pindah dulu Pak. Pindah posisi ya. Iya, pindah posisi. Ya, Lutenanya diputer biar ke depan. Nah kan kelihatannya kan kelihatan. Iya, siap ya. 1, hitungan 3. Sudah siap semua? Yuk, 1, 2, dan 3. Cekrek. Oke ya. Siap. Bagus banget. Oke. Sekali lagi. rutin. Bu Eni, apa kabar? Zoom. Selasa di kantor DKM, di kantor. Iya, hari Selasa kita ketemu hari Sabtu kita ketemu lagi ya, di BBC. Hari Sabtu kita ketemu di BBC, hari Selasa kita ketemu di GKM. Ya. Hari Selasa kita ketemu di GKM, hari Sabtu kita ketemu di BBC. Ya. Oke. Itu ya teman-teman semuanya. Terima kasih Bu Anis. Oke, kita close dulu untuk rekamannya. Terima kasih Bu Anis yang sudah